kan saya nonton ya, Apa itu bang? walaupun saya beda iman juga kalau buat nonton sih nonton lah. Ya itu sih siapa Ibu Indri ya. Oh iya iya yang dari Nah, saksi Yehova itu. betul betul betul. Ya kalau buat saya sih kalau keimanan sih nggak bisa dipaksain. Iya iya benar. Dia dari saksi Yehova. Dulunya ngakunya Tritunggal sih awalnya. Saya juga baru kenal, baru bulan kemarin. Kami juga dialog baru beberapa kali. Kita bincang-bincang aja yuk. Bahas Iya, apa gitu? Bahas apa kita? Yang ringan-ringan aja lah. Tentang Islam kan, enggak. tentang Belum, tar dulu. Kalau mau di live-in aja. iya iya. Baik, makasih. Yang penting kita Hmm, jangan saling maki-makian ya. eh, Santai aja ya. kayaknya sih pertama-tama sih begitu Juma. Kalau Juma, kalau saya sih nggak pernah ya. Eh, Iya 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 sip. tahu nggak? Tahu saya nggak ini apa? Eh, Kenal gitu. saya gitu ya kenal gitu maksud tahu saya kali kayak orang terkenal. Enggak, suaranya sih kenal, tapi siapa ya? Kedengarnya sering dengar suaranya Bang ini. Eh, Yang yang saya tahu ya, teman-teman dialog saya itu Pak Brams yang biasa di sini, hmm, Kodex, Ferdinand. Itu teman lama semua itu. ya betul sih kodek. Kalau sama saya kenal nggak? Nah ini dia suaranya baru di kuping saya. Baru ya, karena udah 3 tahun 4 tahun lalu kita debat berdua. Oh gitu. Iya, di WA Iyalah dulu ya. masa-masa. Jadi saya cuma tahu kamu doang. Terus banyak beredar di Zoom pas masuk zaman Zoom. Nah, kamu ada, saya lihat juga. Cuma nggak pernah Iya ketemu lagi kita. Baru kali ini, makanya saya surprise lah. iya iya iya. Ya, Kita selamat datang, selamat ketemu lagi. baik Bang baik baik. Nah kita bahas apa ini supaya ada Ah, ngusir-ngusir kebetul, ngantuk rasa pagi. kebetulan saya nih ada janji ya dari jam 9.10 lah mulai acara nih. Oh, Saya harus bentar lagi berarti. keluar ya. Kebetulan kan sekarang ganjil nih. Di Jakarta kan ganjil genap. Oh gitu, masih Saya mau berlaku di sana keluar, Bang. saya mau keluar genap. Jadi harus nungguin waktu. Jam 10 ke atas baru bisa keluar lah. Oh, Nah, sekarang lagi nyantai dulu. Jadi waktunya mepet, kita belum bisa ada acara ini. oh iya nggak apa-apa Bang. Atau ya sama nanti udah diundang siapa nih? Undang Iya siapa ini untuk menghormati Bang eh, Zuma nih? betul. Ya saya juga mungkin bentar bentar. Saya ganti device dulu. Ya Teman mungkin kita, teman kita yang perempuan tadi mana? Tadi kupikir ini, kupikir siapa? Ibu Fatima gitu. Makanya saya masuk. ya saya undang ya. Bentar Bang Juma. Iya iya. Saya tahu nggak yang ketika Bang Juma sama si Malik apa? Malik Ferguson. Debat. Ya, terus debat saya saya tahu nggak yang ketika Bang Juma sama si saya cut terus saya bilang Juma paham nggak sama pertanyaannya? Iya Terus kan ingat. banyak tuh. Ya, terus kan banyak tuh teman-teman Juma. Wah, apa yang kakak paham ini lepasin aja ini. Saya bilang, oh nggak bisa begitu. Kita apa yang ditanyakan sama yang dijawab itu harus selaras biar penonton Iya betul betul ingat. paham. Cuma teman-teman gimana nih kalau misalnya gurundanya di
istilahnya ada apa? Udah apa sih namanya? Udah dikonter begitulah. Padahal kan itu tugas moderator. Lalu sampai kacau kan tuh. Wah, apa yang bego nggak ngerti lu ini. Yang kemarin dalam hati saya jadi moderator masa suruh dia. Iya. Itu banyak yang di chatan saya dihujat. Saya pikir hujat apaan sih? Saya maunya ya. Iya. Mau diskusi siapapun, hal yang terpenting itu satu lancar. Dua ini kan di YouTube-in ya. Tanpa hujatan, tanpa menghina pribadi seseorang ya. Lalu juga pertanyaan sama jawaban itu harus selaras. Artinya ketika ditanya A, jangan dijawab B, C, D, F, gitu. Itu waktu itu apa ya? Oh, tentang ditanya poligami, lalu larinya ke mana-mana. Oh ya, bahas ini waktu itu, apakah negara kita mengizinkan poligami? Ya. Iya, seingat saya sih itu ya waktu itu. Jadi ya itu banyak lah yang ini istilahnya banyak. Nah itu benar-benar di iniin apa enggak itu? Apa tuh Bang? Iya, betul-betul ada hukum secara resmi. Iya. Apa cuma secara agama aja gitu? Masalah poligami. Kan ini kan sudah diatur di negara kita itu Bang. Di pasal 2 pasal 3 ayat 2 kalau nggak salah itu. Tentang bagaimana pernikahan poligami ini. Tapi tetap saja memiliki syarat. Ada prosedur yang menjadi syarat sahnya sebuah poligami terlaksana. Jadi nggak sembarangan gitu. Ya, jadi kondisi yang ada itu di undang-undang perkawinan kita di negara kita, poligami itu diizinkan bila mana istri mengizinkan gitu. Pasal 3 ayat 1 itu undang-undangnya begitu. Setahu saya nih, apalagi pegawai negeri ya, mereka yang mempunyai istri lebih dari satu tanpa alasan atau bukan tanpa alasan, tanpa seizin istri yang lain, kayaknya dipecat kayaknya. Iya, emang nggak bisa. Makanya di dasar hukum poligami di negara kita ini pasal 3-nya itu di ayat 2 itu dikatakan bahwa pengadilan dapat mengizinkan suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi istri juga berkehendak gitu. Mungkin karena faktor sakit atau karena faktor sudah tua atau karena faktor mandul atau banyak hal yang menyebabkan kemudian kesepakatan itu muncul. Itu aturan yang ada di undang-undang tentang poligami. Dan itu resmi itu Bang. Setahu saya ini khusus pegawai negeri ya yang saya ceritakan. Awal undang-undang itu kan kalau nggak salah tahun 74 ya. Ibu negara waktu itu Ibu Tin ya. Itu bersyukur juga tuh bahwa undang-undang itu ada, bahwa pegawai negeri cukup satu istri. Gitu. Iya. Itu udah lama bertahan, tetapi nggak tahu deh sekarang undang-undangnya. Tapi tadi katanya pengadilan boleh, itu pengadilan mana tuh? Ya tentu pengadilan agama Bang, karena ini kan diatur oleh agama. Kalau yang kita lihat di pasal 56 ayat 1 ya, suami yang hendak beristri lebih satu harus mendapat izin dari pengadilan agama.
Jadi kalau misalnya ada yang nikah tanpa izin pengadilan agama, yaitu nikah liar, artinya tidak berdasar terhadap hukum yang dianut oleh negara kita gitu. Sementara hukum poligami itu kan tidak terlepas daripada aturan main yang kemudian sudah menjadi pasal di dalam undang-undang. Seperti itu, Bang. Jadi negara kita ini sudah memberi ruang, cuman syarat-syaratnya itu berat juga. Karena pertama suami harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Terus kemudian ada persetujuan tertulis, ya, yang kemudian menjadi catatan bagi pengadilan dari istri. Tapi kalau saya nonton ya, Ustadz yang terkenal ya, Iya. unlimited kayaknya, tanpa izin siapapun bisa. Itu gimana tuh? Oh, itu kalau berlandaskan terhadap asas Islam dari hukum yang Islam saja, tidak melibatkan hukum negara. Bisa, itu bisa. Ya, contoh kayak Juma. Ini maaf ya, ini maaf. Iya. Ketika Juma ke Jakarta, lalu menikah. Iya. Pindah lagi ke Jogja, lalu menikah tanpa pemberitahuan. Lalu ke mana lah? Nah itu boleh-boleh aja, sah-sah aja itu. Betul apa enggak? Kalau yang kayak begitu, aturan mainnya di dalam Al-Quran itu tidak kayak begitu, Bang. Dia harus berlaku adil. Berlaku adil ini artinya dia harus menyampaikan kepada istrinya. Itu dulu terjadi pada masa perang. Ya, itu pernah terjadi. Masa perang loh itu ya. Daripada orang-orang ini melakukan kemaksiatan, maka mereka dibolehkan untuk menikah. Itu masa perang. Seperti misalnya kalau saya diutus ke Lebanon, tugas di sana sampai 2 tahun, 5 tahun, itu boleh menikah di sana daripada saya jajan bermaksiat. Nah, tapi kewajiban saya kemudian ya sebagai suami, bagaimana layaknya suami memperlakukan istri. Gitu. Itu darurah namanya. Bahkan hal yang sudah nyata-nyata haram di dalam Islam itu ketika darurat dalam hal makanan itu dibolehkan. Nah, sama seperti ini. Tapi kalau hanya jalan-jalan ke Jakarta, itu bukan masuk ke dalam ranah nikah secara syar'i. Artinya itu syahwat. Artinya Ustadz yang terkenal itu gimana tuh begitu dibilang unlimited? Istilahnya kalau ini tanpa izin istri menikah, ke kota ini menikah, ke kota ini menikah, ke kota ini menikah, unlimited. Itu kan sempat viral itu. Juma juga tahu. Iya, Jadi, kalau saya itu selalu mengacu kepada kitab suci. Tidak pernah kemudian hal-hal syar'i fikih seperti itu kemudian menjadi dasar pijakan saya dalam beriman. Karena Al-Quran yang saya jadikan acuan, contoh misalnya dalam surah An-Nisa ayat 129. Di situ Allah menerangkan bahwa kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung ya kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Ini artinya bahwa ketika ada perintah untuk adil terhadap istri, dan itu penekanannya tidak mungkin adil, maka itu sama halnya pelarangan untuk kemudian berpoligami. Saking beratnya poligami itu. Saking beratnya. Tetapi sunnah. Tetapi itu sunnah. Oh enggak. Poligami itu enggak dikatakan sunnah. Nah ini kekeliruan teman-teman yang selalu bercanda terhadap nikah lebih dari satu. Dianggapnya itu sunnah. Itu enggak, bukan sunnah itu. Sebentar, maksudnya teman-teman siapa nih? Kristen apa Islam nih? Teman-teman Islam. Ada dari Islam yang menganggap bahwa itu adalah sunnah, disunahkan untuk poligami. Enggak. Itu bukan sunnah itu. Itu poligami laksana haramnya babi.
tapi ketika darurat boleh. Nah, poligami juga begitu. Kan jelas kalau kamu tidak bisa adil, maka cukup satu, kan perintahnya gitu. Artinya bahwa adakah kemudian manusia yang mampu menciptakan perasaan adil terhadap wanita satu dengan wanita lain? Itu sangat berat. Itu sangat berat. Artinya teman-teman Islam salah memahami juga ya, karena kan sunnah itu mengikuti baginda. Jadi apa yang baginda lakukan itu merujuk ya sunnah. Setahu saya sih begitu ya. Oh enggak, beda Bang, beda. Hah? Beda. Itu makanya aku bilang poligami itu bukan sunnah. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menikah tidak sama seperti kita saat sekarang. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu punya latar belakang. Apa dasar pijakannya kemudian untuk menikah? Menikahi satu wanita dari kabilah, dari suku. Itu tujuannya adalah untuk kemudian menjadi ibu, istrinya itu menjadi ibu bagi suku tersebut, untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dia adalah sosok rasul yang kemudian ditugaskan untuk mengislamkan, memberikan pengajaran terhadap Islam sehingga orang-orang itu paham. Nah, itu tujuannya. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang menikah mengatasnamakan sunnah, apakah mereka sama ingin mensyiarkan agama Islam? Kan tidak. Oh, berarti teman-teman Islam ya selama ini salah dong tentang bukan salah. Mereka keliru memahami poligami itu. Oh ya, keliru karena lah lebih cenderung kepada muatan biologis. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak kayak begitu. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW itu niatannya berpoligami itu untuk biologis, maka mana mungkin kemudian dia menikahi janda-janda tua yang tujuan daripada pernikahannya hanya untuk menghalalkan bagaimana dia merawat biologis daripada orang tua tersebut. Misalnya, silakan. Jadi selama ini ustadz-ustadz yang menerangkan itu atau ustadz-ustadz yang melakukan poligami, bahkan ada anggota rakyat ya, wakil rakyat, itu dengan bangganya mereka mempertontonkan istri-istrinya, itu dianggap sunnah kok. Itu banyak lah, Juma juga tahu. Jadi gini Bang, kan perintahnya jelas, nikahilah ya, 1, 2 atau 3 boleh, nikahi boleh, tapi syaratnya adalah berlaku adil. Kalau misalnya ada yang poligami dan dia bisa berlaku adil, itu sah, itu boleh. Makanya perintahnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah satu orang saja. Itu perintahnya itu kayak gitu. Tapi kalau ada kemudian yang berani untuk menikah lebih dari satu, dia merasa bisa adil, ya silakan aja. Sekarang menurut siapa tuh adil? Menurut siapa? Ya adil tentu di sini adil menurut perintah Allah, dan kemudian perspektif adil ini bisa dipahami terhadap istri, keadaan anak-anaknya, dan termasuk sang suami. Contoh misalnya begini Bang, kita punya anak, pasti kita ngerti gimana ceritanya kita berlaku adil. Nah, beratnya berlaku adil di sini karena komponen berlaku adil itu adalah menciptakan rasa kebahagiaan. Tujuan dari pada pernikahan itu kan ujungnya kebahagiaan. Nah, kalau misalnya kita mampu menciptakan kebahagiaan dalam ruang lingkup keluarga dari istri pertama, mampu enggak orang ini menciptakan kebahagiaan yang sama di keluarga istri kedua? Termasuk hubungannya dia terhadap mertua pertama, mertua kedua, mampu enggak dia ciptakan itu? Termasuk kebahagiaan anak-anaknya dari istri pertama, istri kedua, mampu enggak? Berat, memang berat. Makanya perintahnya ya cukup satu saja. Dan saya ngerti bahwa hanya di Al-Quran lah kemudian perintahnya untuk menikahi satu istri saja itu ada. Kalau di kitab agama lain itu saya belum pernah menemukan. Kecuali kitab terjemah, memang ada diterangkan cukup satu istri. Tapi original teksnya tidak seperti itu konteksnya. Kalau Islam jelas,
Fa in khiftum alla ta'dilu wahida. Kalau kamu ragu, kamu tidak mampu kemudian melahirkan, menciptakan rasa adil, maka kamu menikah cukup satu. Dan itu hanya ada di Islam. Contoh Juma ya. Juma kan istilahnya tanda kutip terkenal ya. Mau punya istri lebih dari 4 juga bisa secara ekonomi, secara Betul. Secara ini bisa lah. Secara biologis bisa sampai 100, Bang. Ya, saya yakin Juma bisa lah ya. Tetapi ya. Iya. Kalau pemahaman Juma seperti katanya nggak mengikuti sunnah, ya itu umat Islam, bukan umat Islam ya. Saya kalau umat Islam sangka ntar ini secara keseluruhan. Berarti banyak teman-teman Islam yang keliru bahwa poligami itu sunnah. Nah itu quote pertama tuh dari Juma ya. Iya. Jadi kalau Juma cerita hanya ada di Islam bahwa suami memiliki 1 istri, wah itu kayaknya saya rasa saya keliru. Ya begitulah. Sebab ya kalau di agama lain nih, agama saya Kristen ya, itu cukup jelas kok ketika Tuhan menciptakan Adam, itu Hawanya enggak 1, 2, 3, 4, hanya 1 gitu. Di Islam juga begitu, Bang. Istri Adam itu cuma 1. Tapi bukan kemudian itu menjadi dasar pelarangan poligami. Contoh misalnya, saya boleh taruhan dengan teman-teman Kristen. Kalau ada perintah di dalam Bible, larangan poligami. Nggak ada itu, Bang. Kalaupun ada dalil yang mengatakan cukup 1 istri, coba mari kita uji. Di data mana itu? Kita pelajari itu, original teks. Itu nggak ada itu. Ada sih. Coba. Di ayat mana, di kitab mana, nomor berapa diterangkan di Kristen cukup ada 1 istri. Ketika si Rasul Paulus ya, ketika di mana tuh saya nggak hafal ya, tapi saya narasinya cukup tahu lah. Ketika untuk para penutua atau suami ya, kasihlah istrimu, bukan kasihlah istri-istrimu ya, kasihilah istrimu. Nah dari situ ya tahulah bahwa kalau istri ya cuma 1, kecuali kasihlah istri-istrimu. Nah begitu juga istri-istri taatlah pada suami. Nah itu merujuk sama 1 gitu. Nah juga kepada para istilahnya kalau sekarang ya, hamba Tuhan, pendeta, itu nggak boleh memiliki istri 2 begitu mau jadi gembala, ini nggak boleh. Iya, jadi gini, Bang. Inilah hebatnya agama Kristen, saya bilang. Ada aturan, mereka tidak jalankan, kemudian tidak ada aturan, mereka jalankan. Jadi mereka membuat aturan yang kemudian mereka jalankan. Jadi kalau orang Yahudi, mereka punya aturan, tapi mereka tinggalkan. Teman Kristen tidak punya aturan, tapi bikin aturan. Itu kebalikan. Apa tuh? Juma bentar, potong, nggak ada aturan, tapi dijalankan gimana maksudnya? Contoh ibadah hari Minggu, ada aturannya nggak dalam Bible? Menyembah Yesus ada aturannya nggak? Nggak ada kan? Tapi Kristen bikin aturan. Nah kalau Yahudi ada aturannya, tapi mereka nggak laksanakan. Gitu. Contoh misalnya di dalam Ulangan 21, 15-16. Apabila seorang mempunyai 2 istri, ini firman Tuhan. Nah terus kemudian teman Kristen, agama Kristen muncul, cukup 1 istri, itu dalilnya di mana? Siapa yang mengajarkan itu? Itu makanya aku bilang, kalau kita berbicara mengenai hukum, aturan, ya agama Kristen itu tidak punya aturan, tapi mereka buat-buat aturan. Yahudi punya aturan,
tapi mereka tidak jalankan aturan itu. Islam punya aturan dan dilaksanakan aturan itu. Nah, itu perbedaannya di situ. Pak Suma tadi sempat kurang jelas tadi di ulangan berapa? Halo, siapa nih? The best. Bu Agustin. Oh, Ibu Agustin. Ya, pagi Agustin. Ibu Agustin. Ya. Semangat pagi Bu Agustin. Iya, halo. Ya, sebentar Juma kita sapa dulu ya. Iya, silakan. Mikir siapa nih mikir nih? Halo, Salam atau selamat pagi? Ya, Hendy. Ya, salam Pak. Puasa nggak Pak? Enggak lah. Puasa nggak? Puasa tadi dari jam 7 sampai jam 8 doang. Oh, iya iya. Suaranya kok Hendy, kayak Sansan ya? selamat pagi Hendy. Suara kayak Samsan. Pagi-pagi. Puasa nggak? Ini ada si Juma nih. Ya saya nggak tahu ya nyasar apa enggak. Tapi dikirimin sama si Kodek. Tapi Bang Iya. Juma kan Diajak Emang- dialog di sini. ya emang sering diundang sih Juma. Cuma linknya bukan yang ini. Ada satu lagi. Saya juga di situ ya. Oh, Ya gitu. kapan-kapan kalau ini ya di situ. Nanti saya iniin lah istilahnya moderatorin lah kalau mah ini. Iya, dikasihnya link ini Bang. Sorry. Oh, dikasihnya link ini ya nggak apa-apa Iya, sih. mana saya tahu kalau enggak It's dikasih enggak okay. tahu. I mean, It's it's ya nggak welcome apa-apa. to talk too. Nggak apa-apa. Tapi gini ya kita lanjutin dialognya. Masalah aturan dijalankan ya sama umat Islam itu aturan-aturan seperti apa sih yang dijalankan? Apa misalnya nggak boleh memilih pemimpin dari Islam non Islam, lalu tidak boleh berteman dengan non Islam, itu gimana tuh? Oh Iya. iya, no. Can I ask in one question? Aku mau nanya satu ini. Apakah betul Muslim itu dilarang untuk bersalaman tangan kepada orang umat Kristen? Katanya haram. Itu saya tidak pernah dengar dalilnya tuh. Yang ada di dalam Islam yang bukan muhrim. Itu baik Islam maupun Kristen bukan muhrim, ya nggak boleh bersalaman. Tapi kalau misalnya dalam satu rumah tangga ada yang Kristen, ada yang Islam, mereka boleh salaman, tidur bersama, makan bersama, nggak apa-apa. Ini hanya batasan muhrim saja, muhrim. Jadi Islam itu membatasi itu. Jadi kalau dia bukan muhrim, dia nggak boleh bersentuhan. Itu waktu lagi sholat atau dalam kehidupan bersosial life gitu loh? Dalam kehidupan bersosial, Oh really? boleh bersentuhan dengan orang non Muslim, boleh. Karena Selama waktu itu mereka saya itu dengar- muhrim. Tapi kalau sesama jenis boleh. Yang dilarang itu lawan jenis. Saya satu ruangan dengan teman saya yang non Muslim. Pak Soalnya Juma, saya dengar katanya di Indonesia, by the way I'm not in Indonesia, saya bukan di Indonesia ya, saya Iya. ada di New York. Saya dengar katanya, wah repot ini negara kita sekarang katanya Muslim katanya nggak mau bersalaman sama ini haram katanya. Aku bilang wow, Indonesia memang bobrok. Saya bilang that's why I don't like Indonesian. Tapi ya karena saya orang Indonesia, tentu saya berkomunikasi dengan orang Indonesia juga. So jadi bagaimana menurut Bang Juma ini? Apakah betul tingkah laku para saudara-saudara kamu itu yang membuat hukum? Itu berarti hukum kan? Mereka mendirikan hukumnya. Iya, kalau kita umat Islam nggak ada yang kayak begitu. Boleh kita salaman. Nggak ada kemudian menjadi fatwa atau apa gitu. Kecuali dalam hal tertentu ya, misalnya dalam suasana genting, dalam suasana perang, itu memang ada aturan mainnya. Tapi kalau dalam keadaan
dalam keadaan baik-baik saja, ya nggak ada kemudian larangan untuk berbuat baik. Okay, I got you. Maaf Bang Juma, Ya, saya mau nanya ya, Bang Iya. Juma, gimana kalau Muslim, apa lebih penting yang bersih badannya, apa lebih penting yang bersih hatinya, Pak? oke, baik. Jadi kalau dalam ajaran agama Islam itu, Bang, konsep dalam sebuah ibadah itu harus jasmani dan rohani. Itu jasmani dan rohani. Jadi dalam hal ibadah, jasmani kita itu harus bersih dari najis. Nah, lalu kemudian hati itu dalam beribadah. Jadi bukan hanya sekedar hati aja yang bersih, tapi juga fisik yang bersih di dalam ibadah. Dan itu juga menjadi seruan para nabi. Ya, kalau sekiranya teman-teman di sini tidak alergi ketika saya berbicara mengenai Bible, sangat jelas ketika ingin masuk ke dalam rumah Allah atau tempat kudus, itu terompah harus dilepaskan. Sendal dilepas, tangan dibasuh, kaki dibasuh, wajah dibasuh. Bahkan ada istilah ditakhirkan. Itu di Bible ada. Itu syariat namanya. Itu perintah untuk membersihkan jasad. Nah, bagaimana mungkin kemudian tempat kudus ya dimasuki oleh najisan kan gitu. Makanya mohon maaf ketika Paulus mengajak orang-orang Yunani masuk ke Bait Allah, orang-orang Yahudi marah. Mereka menempatkan tempat kita menjadi najis oleh karena orang-orang yang tidak bersuci, dalam arti kata tidak mensucikan kulubnya masuk ke dalam Bait Allah. Artinya bahwa memang Tuhan itu menginginkan kebersihan jasad dan juga rohani, bukan hanya rohani tok. Itu. Nah, yang saya herankan di sini sebagai Muslim ya, terhadap konsep yang diajarkan oleh Kristen kemudian. Mereka mengaku anak-anak Tuhan, mereka mengaku sebagai rohania ya, orang-orang yang membersihkan roh rohania. Tapi di dalam data Bible yang dimaksud membersihkan diri adalah orang yang menyunatkan hatinya. Nah, orang yang menyunatkan hatinya itu adalah mereka yang tidak sombong, yang tidak tegar tengkuk, membangkang terhadap perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, jangan engkau makan babi, hati mereka tersunat, mereka tunduk terhadap perintah itu. Itu yang dimaksud sunat hati. Mengasihi perintah Tuhan artinya mentaati perintah Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan A, laksanakan A, jangan membantah. Kalau membantah itu namanya tegar tengkuk, hati nggak disunat berarti. Padahal perintahnya sunat hati dan juga sunat kulub. Nah, ini yang saya herankan itu loh Bang dan sahabat-sahabat. Mengaku sebagai orang yang ikut terhadap perintah, ikut kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Yesus mengajarkan tentang syariat, bagaimana kemudian perilaku jasmani kita di dalam menyembah kepada Tuhan. Tapi teman-teman Kristen justru tidak melakukan itu. Makanya aku bilang tadi di abang saya, Apian, saya katakan bahwa agama Kristen itu tidak memiliki aturan, tapi bikin aturan. Sementara Yahudi punya aturan, mereka tinggalkan aturan itu. Oke, saya bicara sedikit dulu. Ya, silakan. Saya juga sangat prihatin dengan pemahaman yang sangat dangkal oleh saudara Kusuma. Yang pertama, dia mengira bahwa sunat itu adalah membersihkan sekedar hanya membersihkan kulumnya aja. Padahal orang-orang Eropa aja, orang-orang yang tidak mengenal sunat, baik-baik aja, bahkan lebih sehat daripada orang-orang yang bersunat. Itu terbuktikan dalam fakta dengan kasat mata. Itu yang pertama. Yang kedua, si Suma ini mengira bahwa di dalam Alkitab itu tidak diajarkan soal kebersihan. Mari kita buka di dalam ayat-ayat Alkitab kita dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu muliakan Allahmu dengan tubuhmu. Kalau begitu, kalau kita nggak jaga kebersihan tubuh, bagaimana bisa memuliakan Allah? Ya,
1 Korintus 3:17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Nah, di sini ya, di sini kita diperintahkan untuk menjaga tubuh. Dalam Efesus 5:29 dikatakan apa? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi pengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Di sini dalam Alkitab ini menjelaskan harus menjaga kebersihan, menjaga tubuh. Bukan tidak ada dalam ajaran ini, namun Alkitab tidak mengajarkan seperti mengajarkan anak-anak TK yang SDM-nya di bawah, yang sangat rendah. Alkitab mengajarkan dengan hikmat dan akal budi. Makanya firman Allah itu harus dipahami dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bagaimana bisa paham? Nah, bicara soal babi itu hanya mengutip ajaran Yahudi tanpa paham. Ya, Muslim tidak dalam catatan Al-Quran tidak ada loh ajaran halal dan haram, hanya mengambil bahwa babi itu haram. Bukan berarti mengajarkan halal dan haram. Itu kamu harus ingat juga. Berapa kali saya jelaskan itu kepada Subat. Namun sampai saat ini dia tidak mengerti. Oke, terima kasih. Nanti saya lanjutkan. Lanjut semua. Oke, ini yang saya katakan. Bahwa agama Kristen itu punya aturan, ya, tapi tidak berlandaskan terhadap apa yang tertulis, kan gitu. Di awal tadi saya sudah mengatakan begitu. Kejadian 17 nomor 14. Orang yang tidak bersunat harus dibunuh karena melanggar perintah Tuhan. Kan ada aturannya. Itu kan jelas. Lain cerita kemudian ketika kita berbicara mengenai konsep Kristen. Nah, kita pindah berarti. Konsep Kristen adalah konsep baru yang kemudian diajarkan oleh pendirinya di Antioquia dan untuk orang-orang yang berkulub. Tapi kalau di dalam pengajaran para nabi, nggak boleh berkulub, itu nggak boleh. Nah, itu yang saya katakan bahwa Kristen adalah sebuah konsep yang memiliki aturan tapi tidak tertulis, kan gitu. Seperti pelarangan sunat. Ada memang dikatakan di dalam Galatia 5 nomor 2 bahwa jika engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, sekarang yang menjadi acuan, perintah Yesus atau perintah Paulus nih. Karena Yesus sendiri menerangkan di dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Menjadi pengikut, Yesus sunat, pengikutnya wajib sunat. Nah, kalau misalnya acuannya adalah Paulus, nah ini kita harus mengingat bagaimana pesan Yesus kepada murid-muridnya. Waspadalah terhadap ahli Taurat. Siapa ahli Taurat ini? Apakah Nabi Muhammad SAW? Bukan. Tapi internalnya mereka sendiri yang akan memborbardir ajaran para nabi. Makanya Yesus mengatakan waspada. Waspada kepada siapa? Ahli Taurat. Paulus ahli Taurat enggak? Ahli Taurat. Nah, kemudian Kristen muncul. Ikut siapa? Ikut ahli Taurat. Siapa itu? Paulus. Pertanyaannya Pak, Pak Juma, adakah perintah sunat di dalam kitabmu? Perintah sunatnya secara gamblangnya enggak ada. Oke, saya jelaskan sedikit gitu. Semua. Jadi banyak aturan-aturan di dalam perjanjian lama itu kalau di dalam Galatia mengatakan hampir semua itu penebusan dosa itu dengan darah. Kalian salah paham soal sunat. Di dalam kekristenan, sunat itu bukan sebagai perwujudan untuk kesetiaan masuk ke surga atau cara untuk masuk surga atau persyaratan masuk surga. Kalau mau sunat silakan, kalau nggak disunat nggak apa-apa. Karena kenapa? Dalam perjanjian lama itu diaturkan aturan itu. Ini kamu harus paham. Karena kenapa? Ya, sunat itu mengeluarkan darah. Ya, di dalam perjanjian baru mengatakan hampir semua pengorbanan itu dalam bentuk darah. Dia mengeluarkan darah. Di sini adalah bentuk pengorbanan dalam bentuk fisik. Jadi apa Rasul Paulus bilang? Ya, bukan sunat fisik lagi, tetapi sunat hati. Karena itu sudah digenapi oleh Yesus. Makanya kalau kita baca di dalam di dalam Matius 5:7, Yesus itu apa tujuannya untuk dia mati? Untuk menggenapi tentang hukum atau Taurat yang mana? Taurat dalam bentuk upacara itu darah. Ini kamu harus tahu dalam pembagian-pembagian. Karena itu Yesus datang untuk menggenapinya. Roma 8 ayat 3 juga memperkuatkan itu semua. Nah, kalau kita merujuk juga ke dalam
Kolose 2 ayat 11 sampai 14, sebagaimana sunat adalah penanggalan bagian tubuh tertentu, demikian juga baptisan adalah demikian juga baptisan air adalah penanggalan. Jadi kalau dulu ya dosa itu ditebus dengan darah, tetapi karena sudah diganti dengan darah Yesus, itu yang sudah digenapi dalam Matius 5 ayat 17. Nah, tetapi sekarang sudah ada Yesus membuat aturan, yaitu apa? Dengan baptisan air. Kamu disucikan dengan air sebagai Roh Kudus atas nama Bapa, Anak, dan Roh. Ini yang kalian harus tahu. Jadi kalian harus paham tentang sistem-sistem hukum, aturan-aturan yang ada di dalam perjanjian lama sama perjanjian baru. Karena kenapa, Suma? Saya sudah berapa kali menjelaskan kepada kalian bahwa kalian tidak paham tentang arti Taurat. Jadi seakan-akan di mata kalian Taurat itu adalah judul buku. Sebenarnya tidak begitu, Suma. Kamu harus paham bahwa Taurat itu adalah mempunyai makna, Injil itu mempunyai makna. Itu yang harus kamu paham, Suma. Ada penjelasan semua hal itu, bukan tidak. Makanya, Suma, belajarlah untuk bertanya. Baguslah kalau kamu ini dialog dengan saya dengan baik-baik seperti saya suka. Lanjut aja. Ya, itu makanya aku bilang bahwa teman-teman Kristen ini punya Yahudi punya aturan. Ada tertulis. Teman Kristen tidak ada tertulis, tapi dijalankan perintah itu. Yang tertulisnya ditinggalkan, kemudian yang tidak tertulisnya mereka lakukan gitu. Dari mana itu? Juma dapat dari mana? Apakah Juma sudah mengerti tentang Alkitab kami? Ya, saya pasti ngerti, Bang, karena saya menelaahnya dengan akal. Kalau Anda semua kan berdasarkan iman. Berdasarkan. Nah, Juma, sebentar. Beda itu, beda. Ya, akal sebentar. dan iman beda. Gitu, di situ perbedaan kita di situ. Yang dimaksud Juma, ya, itu apa sih? Nggak ada aturan lalu dijalankan. Nah, Itu sekarang begini, Bang. Yang tertulis itu seperti di dalam Matius 5. Jangan kau menyangka. Jadi nggak boleh kita mereka-reka bahwa Yesus itu datang untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, sekarang Kristen apa? Hilang semua Taurat itu kan. Padahal Yesus, jangan kau menyangka. Sebelum langit dan bumi lenyap. Diplesetin lagi dikatakan sebelum mati di atas tiang salib. Oke, Suma. Sudah 1000 kali saya katakan tentang penjelasan Taurat. Di dalam Alkitab, translate atau terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata 2, hukum Taurat. Tetapi di dalam terjemahan asli hanya mengatakan Torah. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris disebut law. Emang hukum Taurat itu adalah, ingat dan catat, hukum Taurat adalah apa? 2 kata yang sama, pengulangan kata yang sama dalam 2 bahasa. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi Taurat. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang di Taurat, apa yang digenapi? Nah, di dalam Alkitab ini ada 3 hukum dalam pembagian yang saya ingin katakan. Yang pertama, 10 hukum Allah dan keseluruhan hukum. Dan ada juga hukum upacara. Hukum upacara itu menyangkut tentang aturan-aturan tentang persembahan, tentang pengorbanan darah. Itu makanya kan dalam Galatia mengatakan hampir semua pengampunan dosa itu dalam bentuk darah. Yang Yesus genapi adalah Taurat dalam bentuk upacara, yaitu pengorbanan darah anak domba. Itu yang digenapi. Makanya kita sekarang orang Kristen sudah tidak melakukan hukum upacara tersebut, itu pengorbanan. Tetapi orang Yahudi yang tidak percayakan Yesus sampai detik ini masih melakukan hal itu. Nah, sekarang jika kamu ulang lagi orang Kristen tidak paham bahwa Yesus datang, aduh, berarti kamu nggak paham yang saya jelaskan selama ini semua. Makanya kamu harus tahu pengelompokan Taurat. Jadi ketika dikatakan aku datang menggenapi hukum Taurat, yang kamu pikirkan keseluruhan hukum-hukum di dalam Alkitab. Tidak begitu. Karena kamu tahu, hukum sipil itu disebut Taurat. Hukum upacara itu disebut Taurat. 10 hukum disebut Taurat. Nah, makanya saya tanya, hukum Taurat mana yang digenapi?
sekali lagi saya menjelaskan. Taurat dalam bentuk upacara yaitu pengorbanan darah anak domba. Itu yang digenapi Yesus. Tapi hukum-hukum yang lain itu masih berjalan. Sampai situ udah paham nggak semua? Nah, saya paham, makanya saya katakan bahwa Kristen itu adalah sebuah kelompok yang membuat aturan tidak tertulis, kan begitu. Nah sekarang begini, tolong beri saya ruang untuk membuktikan itu. Ya, sekarang begini. Yesus tertulis mengatakan bahwa hukum Taurat itu sebelum lenyap langit dan bumi nggak boleh setitik pun dihilangkan. Betul. Nah, apakah langit dan bumi sudah lenyap? Oke, saya jelaskan lagi. Saya jelaskan lagi. Yang pertama, sekarang apakah bumi dan langit sudah lenyap? Belum. Nah, dengan demikian hukum Taurat itu nggak boleh dihilangkan. Kalau kemudian ada konsep sabar. Kalau kemudian ada konsep belakangan muncul bahwa itu harus digenapi karena harus ada mati terkutuk di atas tiang salib untuk menebus dosa warisan. Kawan, di dalam Yesaya 44 nomor 22 sudah diterangkan bahwa dosa pemberontakan Bani Israel itu sudah dihilangkan, laksana kabut diterbangkan angin. Nggak ada lagi dosa-dosa bagi mereka. Itu penekanan. Jadi kalau misalnya ada konsep kemudian digenapi, seperti misalnya, jangan engkau makan babi, Imamat 11 nomor 7, karena itu haram bagimu. Ketika digenapi menjadi halal. Ini logikanya di mana? Oke, Suma, kamu berbicara dengan saya, Suma. Kamu berbicara dengan saya. Silakan. Kamu berbicara dengan saya. Artinya begini, saya sudah jelaskan, jangan kamu memahami hukum Taurat itu hanya satu macam saja. Ya, ini hukum Taurat itu semua yang tertulis, yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan perjanjian baru kepada Bani Israel. Perjanjian baru itu diajarkan kepada non-Yahudi. Taurat itu dalam bahasa Ibrani artinya Taurat itu dalam bahasa Ibrani artinya aturan, perintah, instruksi. Kepada siapa? Taurat siapa? Tidak ditujukan kepada siapa. Salah. Jadi hukum Taurat itu diuntukkan untuk Bani Israel. Dengar semua. Itulah makanya aku bilang ada tertulis kalian tidak imani. Tapi tidak ada tertulis kalian imani. Kalian lakukan. Dengar. Yeremia 31 nomor 33. Sabar dulu, dijelasin dulu, nanti ditanggapi nggak apa-apa. Biar si Pak Billy jelasin. Cuma Taurat itu artinya aturan, perintah, instruksi. Aturan, perintah, instruksi bukan hanya dari Yesus. Aturan sipil itu aturan pemerintah, dan aturan bangsa Israel itu bukan dari Tuhan pun, seperti hukum Musa gigi ganti gigi itu disebut Taurat. Apakah itu dari Tuhan? Tidak. Itu aturan sipil, tapi disebut Taurat. Artinya Taurat instruksi, aturan, perintah. Jadi jangan kamu menganggap Taurat itu artinya hukum dari Allah. Kamu salah. Karena Taurat itu dibagi seperti ini. Moral law, 10 hukum ada di sini. Apalagi di sini civil law, hukum sipil. Apakah hukum sipil ini disebut Taurat juga? Apakah hukum sipil ini dari Tuhan? Tidak. Tapi disebut Taurat juga di dalam terjemahan asli. Yang ketiga, sanitary law, hukum kebersihan. Disebut apa? Disebut Taurat. Apakah sanitary law ini dikeluarkan oleh Tuhan? Tidak. Sekarang, Saferial, hukum-hukum upacara korban. Ini aturan Tuhan. Tentang apa? Tentang upacara, tentang Ka'bah yang mengatur upacara agama bangsa Israel. Semua itu dalam bentuk yang digenapi adalah sacrificial law atau upacara korban. Ini yang digenapi. Cuma ini, selama langit dan bumi ini masih ada, 10 hukum masih jalan, sanitary law masih jalan, decenary law masih jalan. Selama langit dan bumi masih ada, yang digenapi hanya apa? Hanya hukum upacara. Udah paham sampai situ kamu? Kamu mau bolak-balik gak seperti itu yang kubilang ya, bahwa yang tertulis di dalam pengajaran Yesus itu tidak Anda imani kemudian. Lalu kemudian mengambil sebuah konsep yang tidak tertulis, Anda jadikan sebagai sebuah jaminan kebenaran gitu ya. Saya kasih contoh. Kali Yesus mempunyai Taurat, yaitu apa? Baptisan, perjamuan, kabarkan keselamatan ke seluruh penjuru dunia. Itu perintah Tuhan. Itu perintah Yesus, itu instruksi Yesus yang tidak dikenal oleh yang namanya Isa. Who is Isa? Siapa Isa? Makanya gue bilang jangan dangkal memahami kata Taurat. Makanya kamu itu bolak-balik dijelaskan semua, hanya sampai situ kemampuan kamu. Saya boleh bicara?
Terus kamu mau mengelabui kita Kristen? Sorry, nggak akan mungkin. Saya tidak pernah mau mengelabui. Saya hanya berdasarkan data. Makanya dari awal saya bertanggung jawab dengan pernyataan saya. Gitu loh Bang. Yesus mengatakan, meskipun yang paling terkecil. Oke? Iya. Dia aja Juma kau di sini kan Juma ini kan Muslim. Jadi Juma menjelaskan Al-Qur'an, enggak usah menjelaskan Al-Qur'an. Juma gini. Jadi jangan ini, Bang. Ini tolonglah menjadikan kami jadi Pak Juma kan berkesempatan untuk menjelaskan Al-Qur'an, Pak. Jadi jangan Bapak menjelaskan Alkitab kami. Ini kayak repot ini. Ini kayak Pendeta Lamsen, alergi dibahas kitabnya. Saya tidak alergi, soalnya kamu itu tidak mengerti. Oh, kita adu Bang, kita adu yang ngerti saya atau Abang. Abang itu berdasarkan iman, saya akal gitu loh. Apa susahnya memahami kitab Abang? Kira-kira apa susahnya? Bahasa Indonesia kok. Al-Quran kamu aja. Begini, saya tanya bahasa Indonesia kok. Siapapun bisa memahami ketika mendudukkan kitab Anda itu dengan menggunakan akal. Bukan. Akal, Pak. Sekarang aku mau nanya, tolong jelasin. Apakah kamu disuruh mengimani Taurat dan Injil? Betul. Benar sekali. Gimana cara mengimaninya? Mengimaninya dengan cara memahami bahwa Allah pernah mewahyukan kitab kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian kaumnya merubah daripada isi daripada Taurat itu. Jadi pertanyaannya, kamu mengimani Taurat dan Injil sekarang itu udah dirubah? Betul. Tapi kamu disuruh mengimani? Iya. Dari gimana cara kamu ngimaninya, tapi kamu tidak tahu isinya? Aduh Pak, saya katakan kepada Bapak, kami umat Islam itu, pondasi keimanan kami adalah beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Apa maksudnya itu? Kami meyakini bahwa Allah sebelum mewahyukan Al-Quran, Allah pernah mewahyukan kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan juga Injil. Taurat itu bagi Islam hanya sebuah judul. Sekarang saya minta kamu sebutkan 10 buku Musa secara berurutan. Ya dalam Al-Quran itu enggak seperti itu caranya. Terus kamu aduh, Bapak gimana sih suruh imanin tapi nggak tahu isinya? Kamu imani Taurat yang mana? Bentar. Nah, itu yang dimaksud Juma. Juma mengimani Taurat. Juma mengimani Zabur. Juma mengimani Injil yang diturunkan oleh Allah SWT. Betul. Lalu yang diturunkan oleh Allah SWT, Tauratnya, Zaburnya, Injilnya, itu masih ada apa enggak? Ya, sekarang saya tanya kepada Abang, pertanyaan yang sama. Habis ini saya jawab, Abang juga jawab. Jawab dulu dong. Iya, saya akan jawab. Saya akan jawab. Dengar, sahabat saya dengar. Saya akan jawab. Tapi setelah saya jawab, saya ajukan pertanyaan yang sama. Boleh? Oke, silakan. Oke, baik. Topik saja bro, buat topik. Ayo, buat topik. Udah, ini sudah topik ini Bang. Udah topik. Taurat dan Injil ya. Oke, silakan. Ya, oke. Nah, sekarang begini. Al-Quran itu datang kemudian. Dia datang belakangan. Menceritakan fenomena yang terjadi terhadap kaum terdahulu. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Orang-orang Yahudi itu mencampur adukkan kebenaran yang datang kepada mereka dengan kebatilan. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan bahwa orang-orang yang dahulu itu mengingkari apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Wadak katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum. Enggak usah pakai Arab, Enggak bisa, Bapak bertanya tentang Islam. Emang gue umat terjemah. Enggak bisa, Pak, enggak bisa. Bapak enggak boleh ngatur itu. Saya bukan Kristen. Kristen enggak mampu menunjukkan original teks kitabnya. Jangan Anda samakan dengan saya. Sorry. Ya. Sorry, Pak. Saya Muslim, Pak. Saya Muslim. Aja ngomongnya, Bro. Sebentar. Saya Muslim. Saya harus percaya diri terhadap kitab saya. Enggak seperti orang sebelah. Sebentar. Jangan kayak itu dong, kayak anjing gila. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang telah diberikan kitab oleh Allah berupa Taurat dan juga Injil, itu mereka merubah
daripada apa Bang yang diberikan Juma. kepada mereka. Itu. Bang Juma, can you calm down a little bit? Calm Betul. down. Ya, betul. Ini giliran saya Kayak ditanyai gini kan? ya, Pak Saya Juma. ditanyai kan? Pak Juma Bentar, jangan Pak kayak Saya Mikir. ditanyai kan? Ya, Sabar. Giliran saya menjawab pertanyaan kalian kejang-kejang. Coba. Bang Apa? Juni, tadi Ayo. Mau tanya dong ayat Ini mana yang giliran dirubah? saya ditanyai. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi thamanan qalila. Ini saya ditanyai. Kenapa Iya, giliran saya menjawab kalian kejang-kejang? Betul. Kagak, Juma. Saya Oke. bilang. Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada Anda. Sebentar. Apa yang dijawab sama Juma itu Ya. nggak merujuk sama pertanyaan saya. Nanti kita buktikan. Saya terangkan bukti? kepada Anda. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, Nasara menyembunyikan apa yang telah diwahyukan Allah kepada mereka. Sekarang kita buktikan. Pertanyaan yang sama. Nah, ya, Apakah betul. sahabat Kristen di sini bisa menunjukkan kepada saya kitab Taurat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa? Oke. Sebentar, sebentar, Sabar. teman-teman. Tunjukkan. Saya minta Sabar. tunjukkan kitab Taurat Musa. Ayo. Sabar. Ada yang bisa buka kamera tunjukkan kepada saya mau lihat. Sabar, Juma. Saya tadi tanya kan, tapi Ya. kagak dijawab. Saya sama sudah Juma. menjawabnya, kawan. Anda menanyakan mana kitab Taurat, mana kitab Injil, ya kan? Anda katakan itu kan? Saya jawab, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Saya tidak mau mengada-ngada. Al-Quran saya yang menjawabnya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Nasara menyembunyikan apa yang diwahyukan Allah kepada mereka. Artinya Tauratnya Juma kagak tahu. Apa tuh? Iya, berarti Taurat, Jabur, Injil artinya udah kagak ada. Atau Juma Bukan nggak tidak tahu? ada, tapi dicampur adukkan antara hak dan yang batil, gitu. Berarti maksud Juma Ada yang firman disembunyikan. Tuhan, enggak, sebentar maksud Juma firman Tuhan bisa dicampur adukan sama manusia gitu. Enggak ini. Jadi Loh, sabar. itu dalilnya di kitabnya Bani Israel itu ada. Jangan engkau menambahkan, jangan engkau mengurangi. Oke. Artinya ada perintah itu, ada indikasi akan ditambahkan, ada akan dikurangi. Nah, kalau Anda membantah dalil itu, sekarang tolong tunjukkan kepada saya Tauratnya Nabi Musa itu mana, coba. Menimbulkan pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan saya, pertanyaan yang sama. Tunggu sebentar, ini belum kelar. Apanya yang Anda mau kelarkan? Jawaban saudara menimbulkan pertanyaan, apakah firman Allah itu kekal? Firman Allah kekal, Pak. Aturan Allah itu Kenapa bisa kekal. berubah, Pak? Sabar. Yang Kita tidak kejar, kekal kita. itu adalah bukunya, Pak. Sabar, Ngerti kita kamu? kejar. Kita kejar Juma, dulu apa Juma. kata Juma. Kita kejar. Juma, sabar, Juma. Juma. Yang Yang tidak kekal dirubah. itu bukunya. Sabar. Kitabnya Sabar. yang terdiri dari kertas dan juga tinta itu yang tidak kekal. Tapi buka perintah ayatnya. Allahnya itu kekal, Bang. Gitu Juma, loh. Juma. Nah, sekarang Nah, coba teman-teman. tunjukkan Taurat Musa kepada saya. Ini ada Iya. Kristen berapa di sini? Saya sendiri. Tunjukkan kepada saya kitab Musa. Supaya ini Al-Quran sabar, terbantahkan. sabar. Ya. Oke, saya akan terbantahkan. Saya nanya dulu. Menurut kamu mana ayat yang mengatakan bahwa Taurat itu sudah dirubah? Ayat yang mana? Coba kamu tunjukkan dulu semua. Tidak diterangkan bahwa ayat ini yang Di dirubah. dalam Al-Quran, Oke. Taurat atau kitab Taurat yang dirubah? Saya mau tahu dulu. Yang paling Aturan Tuhannya yang datang kepada mereka, kitab Tauratnya yang mereka sembunyikan, yang mereka tambahkan dan kitab mereka Taurat. kurangi. Oke, saya kasih tahu kamu bahwa Allah kamu itu main fitnah. Tidak Nah, sekarang pernah- kalau fitnah, sabar. dengar, kalau fitnah, tolong kasih saya ruang. Kalau Allah saya mau fitnah, tunjukkan kepada saya kitab Taurat Musa. Sejak kapan? Deng deng, Sabar. deng. Sejak deng kapan deng, ada ayat mengatakan Tuhan Deng, memberi deng. kitab Taurat? Sejak deng deng. kapan? Oh, Nabi Juma, Musa Juma, menerima kok dua jadi loh batu begitu? di Iya, Bukit itu. Sinai. Iya, Tunjukkan itu kepada saya Taurat. dua loh batu itu. Taurat. Itu Ayo, hukum ayo. Taurat. Silakan. Itu dalam bahasa. Jangan nangis. Kamu baca ceritanya. Ayo, Itu teman-teman sudah Kristen. baca dan ditulis lagi. Teman-teman Ini anak Kristen, ini nggak ngerti tunjukkan ke cerita saya dia. yuk. Loh, Tunjukkan ke saya. Loh, 10 hukum itu sudah Ya, ditulis. udah, gini. Dia hafal. Halo. Pertanyaannya bego banget sih. Ya, kalau bego tunjukkan aja kitab Tauratnya Musa. Sekarang Ada gue nggak? tanya sama lo. Injilnya Isa mana? Nah, sekarang sama. Injilnya Ketika Isa mana? Saya kan sudah jawab tadi. Jangan goblok. Kalau nanya, Bentar,
Mas, Injil Isa mana? Itulah. Hah? Saya Taurat yang diceritain Muhammad mana? bentar teman-teman, Juma tadi pagi kan saya bilang diskusi secara enak. Lalu saya udah prediksi Juma pagi-pagi ntar juga begitu lama, sekian menit, sekian jam begini. Nah, itu Juma yang saya mau ya. Diskusi secara elegan lah. Kita belajar Diskusi sama-sama jangan ya. ngotot. Ya, Juma sekali lagi ya. Deng Ini Juma kan kayak anak kecil lu. bukannya jangan bukannya oh saya sendiri nih, saya dikeroyok. Jangan begitu. Ini saya satu-satu ya. Nah, tentang tadi pertanyaan saya itu kagak merujuk sama jawaban sama sekali loh. Aku suka Juma yang tadi loh, yang pertama awal. Iya, yang Aku tadi bilang pagi. wow. Seneng banget. Tiba-tiba kok kayak gini Juma. ada apa ini? Ada apa? Ada apa masalahnya? Jangan dikeluarkan saya. Kenapa kalau saya masuk di grupnya orang-orang Kristen aku terus ditendang keluar? Kenapa? Apakah kalian kalau saya masuk di grup kalian itu akan terguncang, Pak Dek? Itu perempuan itu siapa perempuan tuh? Jok, masalahnya Jok, kau tukang ini, tukang apa namanya, tukang tipu-tipu. Tahu nggak? Dan tukang menghina-hina. Si Jo nih, berkatalah dengan baik, seperti yang diajarkan sama Al-Quran kamu. Tapi kau yang jadikan ini hancur. Tahu nggak? Tolonglah yang baik, jangan kayak anjing gila. Aku mau nanya bisa. Sebentar. Kita lanjutkan aja tadi, Bro. Apakah nah itu gimana, Bro Suman? Enggak apa-apa, kayaknya aja. Aku kepingin kembali Juma yang pertama kali aku dengar sebelum aku tidur. Can you do that for me, please? Yang be nice, be gentle. Iya. Enak tadi dia ngomongnya. Aduh, saya bilang enak sekali dengar suara si Juma. Oke, saya minta maaf. Perhatiin yang co-host, si Jo jangan di ini ya, dia kan nggak punya otak tuh. Lagian kalau misalnya si Jo masuk, itu bikin malu si Juma juga. Mungkin nggak tahu ya kalau kasih masuk Juma dukung si penghujat yang nggak ada otaknya, ya nggak tahu juga kalau Juma dukung. Iya. Soal apanya? Enak tadi Juma yang santun ngomongnya, aku aja ini senang dari New York dengernya enak. Oke, lanjut. Iya, silakan. Ya, jadi cuma saya tekanin lagi ya. Kita kan diskusi nih secara elegan ya. Apalagi cuma udah pengalaman ya. Pengalaman istilahnya pengalaman bercerita banyak lah gitu. Tahu betul atau enggak itu tergantung penonton ya. Gitu. Biasa lah gitu. Apalagi cuma pengikutnya banyak. Nah, nanti kalau Jumanya ngamuk-ngamuk, penontonnya ngamuk-ngamuk gimana? Oke teman-teman, lanjut teman-teman. Si siapa? Erdi? Ya. Oke, jadi tuduhannya kan di dalam Quran mereka ini dan itu ya, kesannya seperti sudah dirubah. Nah, harusnya kawan kita semua memahami latar belakang turunnya ayat itu seperti apa, ya kan? Karena yang ku ketahui, yang dinyatakan oleh ayat Quran tentang Taurat dan Injil sudah mereka utak-atik, itu lebih kepada terjemahan. Jadi bukan, jadi di situ Allah dan Jibril dan Muhammad mengkanter Taurat dan Injil terjemahan, bukan original teks. Kenapa saya katakan begitu? Ya, sebab Allah, Muhammad, dan Jibril tidak ada sejarah di dalam Quran yang mengatakan mengerti dan paham apa itu Hebrew. Ya, jadi kawan-kawan di sini semua harus tahu. Karena latar belakang itu saya dapat ketika Waraka menulis
Waraka menulis Injil di dalam menyalin kitab Injil ya ke dalam bahasa Arab. Ya. Dan itu harus diakui oleh kawan-kawan seperti Bro Suma bahwa bahasa Hebrew tidak pernah ya orang Arab pahami, ya. Tidak pernah Jibril bernarasi dalam bahasa Hebrew. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala bernarasi dalam bahasa Hebrew. Nah, ini menjadi suatu pandangan atau suatu yang dasar dari saya mengatakan bahwa yang dikanter oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril dan Muhammad itu bukan original teks, tetapi tafsiran-tafsiran orang-orang Yahudi yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Arab. Itu yang dikanter, bukan original teksnya. Karena memang orang Yahudi dituduh suka mengutak-atik, ya kan? Karena saat itu Muhammad mendamba-dambakan bahwa dia itu mau menyatakan diri sebagai Mesias. Nah, seperti itu. Latar belakangnya, silakan. Iya. Jadi kalau cuman bicara siapapun bisa Bang, tanpa data gitu ya. Nah, ketika kemudian saudara saya Bang Herdi mengatakan kemudian penyangkalan terhadap Quran, di mana Al-Quran sudah sangat tegas mengatakan seperti apa yang saya katakan tadi. Innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi. Saya dalam hal ini ketika berbicara Quran, saya nggak boleh mengada-ngada. Saya pertaruhkan kebenaran Al-Quran ini di hadapan teman-teman Kristen. Gitu. Saya nggak mau terjemahan aja. Alkitab saya loh yang menerangkan itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab. Nah sekarang kalau Anda, sahabat saya, mengatakan Alkitab itu tidak disembunyikan kok, saya minta tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Ada nggak? Itu dulu, bantah Al-Quran ini dulu, yang 1400 tahun silam ini dulu. Itu dulu yang Anda harus gagalkan gitu loh. Lalu kemudian, kalau tidak bisa menunjukkan itu, Al-Quran lebih tegas menerangkan, fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim. Nah, Al-Quran menerangkan silakan orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Berarti ada oknum yang di sini diterangkan menulis kitab dengan tangannya sendiri. Dan kemudian mengatakan kitab itu dari Allah. Ini yang dimaksud Quran ini siapa? Tsumma yaquluna hadza min indillah. Dia katakan kitab itu dari Allah. Nah, Al-Quran di data yang lain, kitab Allah yang benar itu disembunyikan. Nah sekarang sahabat Kristen mengaku agamanya lebih tua, kitabnya lebih tua, lebih paham Taurat, lebih ngerti Injil. Saya umat belakangan yang datang minta pembuktian mana kitabnya Nabi Musa. Oke, sekarang ini memang sudah kejam fitnah ini. Di mana ada kitab dari langit? Dari mana? Kejam sekali fitnah ini. Ada kitab dari langit. Bro Lin mau maju, silakan. Ya, tunggu, sabar dulu. Bagaimana kita berbicara tentang Taurat sedangkan dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah menjabarkan arti daripada Taurat? Apakah Al-Quran dan hadis mengenal Taurat? Tidak, mereka tidak mengenal Taurat. Karena yang mereka tahu Taurat itu adalah judul kitab, judul, nama. Apakah mereka tahu pemaknaan Taurat? Kita bongkar Al-Quran sama hadis. Apakah Anda menjelaskan tentang Taurat? Nggak ada. Mereka tidak tahu apa arti Taurat. Karena Taurat itu bahasa Ibrani, sedangkan mereka orang Arab. Mana mereka paham kata Taurat? Coba buktikan. Sekarang saya mau lihat pembuktian. Apa arti Taurat? Menurut penjabaran Al-Quran dan hadis. Silakan. Ya. Oke. Kita buka di dalam surah 2 ayat 75 ya. Santai ya bro. Kita diskusi santai aja ya. Ya, surah 2 ayat 75. Surah 2 ayat 75. Oke. Maka apakah kamu sangat mengharapkan mereka percaya kepadamu sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya kan? Nah, ini dasar tuduhannya. Nah, sekarang kita lihat dari apa yang diubahnya itu apa? Original text ya atau terjemahannya atau tafsirannya itu ya
Kita pelajari di situ. Oke. Nah, di sini dikatakan tafsir jalan lain, ya, hai orang beriman, ya, sedangkan satu golongan beriman lalu mengubah yaitu Taurat sebelum memahaminya padahal mereka ini tidak ada penjelasan ya apa yang dirubah. Tapi di sini tafsir Ibnu Katsir ya mengatakan yang dirubah itu adalah terjemahannya atau yang lebih kepada tafsirannya, gitu bro. Jadi yang berubah itu bukan original teks, ya. Ini bro baca tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah 75 ya. Jadi di situ dikatakan bahwa yang berubah itu tafsirannya. Karena orang Yahudi mengolok-olok Muhammad saat itu karena Muhammad menyatakan diri sebagai Mesias. Sedangkan orang Yahudi tahu benar Mesias itu hadir dari keturunan Yehuda. Begitu bro. Jadi Mesias yang dijanjikan itu hadir dari keturunan Yehuda. Jadi masalah tuduhan Quran atas Injil dan Taurat ya, bahwa kitab itu sudah dirubah itu bukan original teks, tetapi terjemahan yang lebih menuju kepada tafsiran orang Yahudi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Oke. Ya? Mantap, penjelasannya mantap. Oke. Sudah Nah, jelas. sekarang begini. Yang sahabat jadikan sebagai kitab hari ini itu terjemahan atau original teks? Oke. Jadi begini Suma, Tunggu dulu, jawab dulu. Jangan nangis dulu. Jawab aja dulu ini. Masalahnya Ya, malu. yang Saudara Herdi menjelaskan tentang penafsiran bahwa yang dirubah adalah terjemahannya. Nah, sekarang apakah kalian mengimani kitab original teksnya atau yang ada pada gereja itu hanya terjemahannya? Oke. Yang jujur. Ya, oke, santai. Jadi gini. Jadi kekristenan itu menerjemahkan dari original teks kan? Ya. Terus kami mengimani itu. Masalahnya yang terjemahan yang di kantor itu terjemahan bahasa Arab saat itu di zaman Muhammad. Karena begini ya, sebentar, karena begini. Di dalam Quran ada narasi kayak gini, bro. Yeah. Bahkan Muhammad itu dilarang ikut campur atas Taurat dan Yahudi karena mereka orang-orang Nasrani dan Yahudi itu sudah punya dasar yaitu Taurat dan Injil. Nah, lalu ada narasi di dalam Quran ngomong kayak gini. Orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak akan dipandang beragama sampai mereka menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Nah, itu suatu ketetapan yang Allah berikan, ya kan? Itu Allah berikan atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi untuk apa Anda membawakan Quran menjelaskan tentang Taurat dan Injil, sedangkan Allah sendiri mengatakan orang Yahudi dan Nasrani punya ketetapan atas mereka yaitu Taurat dan Injil. Jadi sudah diperintahkan jangan kenapa lagi membawakan Quran menjelaskan Quran. Sedangkan dalam hal ini Quran yang menyatakan soal diubah di otak itu bukan original teks ya. Dan bro harus pahami juga, coba bro baca di dalam Quran maupun hadis, tidak pernah Allah dan Jibril dan Muhammad bernarasi tentang Taurat, tentang Hebrew, tentang original teks, tidak ada. Yang mereka narasikan adalah tafsir. Jadi Allah di sini mengkanter tafsiran orang Yahudi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu yang menjadi masalah, bro. Ya, jadi gini, Bang Herdi, ya, Al-Quran itu tidak pernah membahas tentang terjemah, enggak. Al-Quran hanya membahas tentang kitab yang datang kepada Nabi Musa. Yang Anda bahas ini adalah penafsiran yang kemudian menyakiti Anda sendiri karena Anda hanya memahami terjemah, kan gitu. Sementara yang Anda katakan ini yang ditegur adalah terjemah. Nah, ketika Al-Quran kemudian menerangkan ya bahwa kitab terdahulu itu mengalami kemudian apa yang dikatakan perubahan, ada yang menyembunyikan, sehingga Allah menerangkan ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Kalian mengetahui tentang firman Allah yang datang kepada nabi-nabi, tapi kalian mengingkari, gitu. Kalian tahu Yesus itu utusan Allah, tapi kalian mengingkari. Itu kata Allah. Kita perjanjian lama yang kita bicarakan Taurat, kenapa sudah pada Yesus? Santai bro. Jangan seperti iklan testosteron, apapun makanannya, minumnya testosteron. Ini saya sedang membahas Al-Quran.
Santai bro, santai. Yesus ingat ya, Yesus itu datang kepada ahli kitab, bukan datang kepada Kristen. Catat itu. Jadi kalau Al-Quran menerangkan ahli kitab, berarti bercerita tentang umatnya Yesus. Cuma ahli kitab itu bukan Kristen. Catat itu. Tidak ada statement bahwa Yesus datang kepada orang Kristen. Kalian ahli terjemah, bukan ahli kitab. Sudah 1000 kali diterjemahkan. Dijelaskan bahwa Kristen adalah umat terjemah. Bukan. Kristen adalah apa? Orang-orang pengikut ajaran Yesus Kristus. Ajaran Paulus di Antioquia. Tuh Kristen. Nggak tahu artinya apa. Kristen adalah pengikut Paulus di Antioquia. Pengikut Yesus itu pasti praktisi Yahudi. Pasti pengikut Yesus itu taat kepada hukum Taurat. Gini. Kita minta arah kepada orang Buddha. Bagaimana si semua menjelaskan Taurat sedangkan dia tidak paham Taurat. Pak Billy jangan ngelebar. Anda juga bukan ahli Taurat, Anda Kristen. Enggak, jelaskan arti Taurat dulu. Kamu Kristen, kamu bukan ahli Taurat, kamu Kristen. Paham? Saya ahli Taurat. Guru saya adalah ahli Taurat. Nenekmu kiper. Ahli Taurat dari mana? Oke, jadi gini ya bro, saya buka data Quran ya, sebentar. Saya buka data Quran. Silakan, taati Al-Quran sebisa Anda, silakan. Bukan, gini ya, saya ada yang noise bang, ada yang noise, tolong yang noise. Ayat 6 ya, gini. Apalagi di situ dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan Taurat dan Injil dan yang diturunkan kepada mereka dan Tuhan, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah. Betul, bagi Bani Israel, betul. Oke. Terus jadi gitu bro. Di situ Muhammad sendiri ya, yang dikatakan di situ ya, untuk tidak mengkanter atau masuk campur dalam urusan Taurat dan Injil, karena di situ jelas dikatakan ya. Ya emang kita tidak pernah memang. Bentar. Membacanya pun tidak bisa dia. Iya bentar. Makanya. Iya jangan dipotong lah. Jadi gini, ini kan suatu ketetapan yang Allah berikan. Nah kalau Taurat dan Injil itu sudah diubah bro, artinya ini suatu pernyataan yang konyol dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Oke? Paham maksud saya? Nah, karena di sini dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan Taurat dan Injil, dan ternyata sekarang Taurat dan Injil yang Anda imani sekarang, yang lagi kita diskusikan, menurut Anda itu sudah diubah, ternyata ini sesuatu narasi yang konyol dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya jelaskan karena ini adalah Al-Quran. Sebentar, satu lagi bro, surah 5 ayat 43. Ya, ini aja dulu satu. Kalau sudah terbantahkan satu, maka semua percuma Anda akan. Silakan. Dan bagaimana mereka mengangkatmu menjadi hakim? Ya, mereka ini bagaimana mereka mengangkatmu? Ini merujukmu kepada Muhammad. Padahal mereka punya Taurat dan di dalamnya hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu dan mereka sungguh bukan orang-orang yang beriman. Nah, di sini Muhammad dilarang oleh Allah untuk masuk campur kepada Taurat. Nah, ya karena kenapa? Karena apa di sini? Kenapa? Jadi di sini dan bagaimana mereka mengangkatmu menjadi hakim. Jadi kalau dasarnya bro, bertanya Taurat itu kalau Allah mengkanter Taurat yang sudah dikorupsi, artinya kalau itu Taurat itu sudah tidak ada, artinya bahwa Allah Erdi aku mau tanya sedikit supaya kita usti. Tolong jangan. Jadi gini, giliran saya dong, Bang. Yang kohos. Kapan saya bisa bicara kalau begini? Anda seenak udah bahas Quran. Saya nggak boleh bahas. Silakan. Tetap saya. Sebentar. Iya. Yang kohos, kalau si Jo langsung di remove. Jadi banyak begitu kohos, kan saya bilangin. Si Jo jangan diterima. Kasihan si Juma nanti. Bikin malu si Juma nanti dia. Iya, jadi soalnya aku senang Bang Juma. Iya. Saya senang waktu Bang Juma baru masuk tadi, enak banget nada bicaranya. Di dalam forum diskusi memang gitu, Mbak. Forum diskusi memang kayak begitu. Tadi kan kita belum diskusi gitu. I know. Juma biasanya panggil Uti, nggak panggil Uti gitu. Siapa ya tahu boleh juga. Ukhti itu artinya saudara perempuanku, boleh nggak apa-apa. Iya. Cuma kan nanti takutnya nanti dibilang saya GR. Kalau saya bilang iya saudariku. Cuma kan
nubuat katanya. Oh, ada aja. Bentar. Tadi si ini jadi kembali ke tema yang tadi, Bang, yang dibawa oleh Bang Herdi. Jelasin Herdi. belum selesai. Si Maliki lagi jelasin belum kelar, biar dia jelasin dulu sampai selesai ya. Boleh. Silakan. Bang, lanjut Bang. Oke, saya jelaskan ya. Jadi gini bro, kalau memang Taurat dan Injil itu sudah dikorupsi atau sudah seperti dituduhkan oleh Allah itu sudah diubah, maka apalagi dasarnya Allah mengatakan kepada Muhammad dalam surah 10 ayat 90. Ya, jika 94, jika kamu Muhammad dalam keraguan-raguan, kamu bertanyalah kepada ahli kitab. Nah, ahli kitabnya sudah diubah, sudah diutak-atik. Ini kan perintah yang konyol, bro, menurut saya. Ya. Nah, saya jawab boleh. Oke. Nah, itu adalah ayat sindiran. Ayat sindiran. Bagaimana mungkin kemudian beliau bertanya kepada ahli kitab. Sementara kitab mereka itu sudah bercampur aduk. Itu satu. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah ragu dan tidak pernah bertanya. Lalu kemudian ketika abang saya mengambil dari surah Al-Maidah tadi di ayat 43, wa kaifa yuhakkimuna. Nah, di sini diterangkan bagaimana mungkin kemudian mereka akan menjadikan engkau hakim, sedangkan mereka memiliki Torah, di dalamnya ada hukum Tuhan, tetapi mereka tidak menjalankan itu. Hukum Taurat yang datang kepada mereka, mereka tidak jalankan, mereka tidak laksanakan. Bagaimana mungkin kamu mimpi kemudian untuk dijadikan sebagai hakim? Lawang Yesus aja datang kepada mereka ditolak. Itu maknanya, Bang. Lalu kemudian boleh ditunjukkan ayatnya dong. Lalu kemudian ketika abang ini membawa Al-Maidah ayat 66. Sebentar Bro Juma. Bro, yang tadi kasih ayatnya. Coba tunjukkan dong. Walau annahum aqamut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Itu diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 66. Dan sekiranya orang Yahudi ini, tolong kalau saya menjelaskan kenapa nggak bisa diam kawan-kawan. Bukan. Mana datanya bro, datanya tadi kita lihat. Itu tadi diambil dari surah Al-Maidah ayat 43. Al-Maidah. Cuma ketika lagi sabar teman-teman, biar si Juma bercerita, tetapi Juma ketika menggunakan dalil ya, sabar dulu biar di share screen gitu. Jadi sabar gitu. Jadi nanti Juma lama itu Bang, lama saya mau ke kantor. Ini saya sudah kasih bentar Bro Juma. Saudara Herdi kan membawa dalil. Bro Juma yang menunjukkan dalil, saya hanya menanggapi gitu. Bro Juma, gini maksud aku penjelasan bro. Yang noise siapa? Yang berbobot ini siapa ini? Noise. The best of me itu. Ini Bro Juma lihat ya. Dan bagaimana mereka, kata Herdi tadi itu orang Yahudi akan mengangkatmu Muhammad menjadi hakim mereka, hakim orang Yahudi. Padahal mereka orang Yahudi mempunyai Taurat yang di dalamnya hukum Allah. Nanti mereka berpaling. Terus setelah itu sungguh mereka bukan orang-orang beriman. Nah, terjawab kan? Oke. Jadi gini, pertanyaannya kalau dari ayat ini, pertanyaannya di sini ada hukum Taurat dan ada hukum Allah. Mereka punya ini. Lantas gimana? Apa yang Anda ingin pertanyakan? Ya berarti orang Yahudi waktu itu punya hukum Taurat itu. Iya memang. Oke. Makanya kami beriman. Oke, mereka bukan beriman. Bukan beriman kemana? Ya beriman kepada apa yang diajarkan kepada mereka. Loh, mereka udah punya hukum Taurat. Betul. Mereka punya hukum Allah. Betul. Sama ketika kita lihat, ini lihat. Mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Jadi, dengar dulu. Berarti di sini orang-orang Yahudi bicara kalau kayak begini. Bukan, orang-orang Yahudi di sini. Datang lagi si ini, si satu, siapa yang namanya ini, si Kecap. Dia lagi yang menjelaskan Al-Quran. Lihat dulu, mereka bisa menjelaskan kalau jadi gini, mereka di sini tidak beriman kepada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Tapi orang Yahudi itu beriman kepada apa yang ada di kitab Taurat. Nah, itu betul kan? Itu cara kamu berpikir.
Karena kamu kebanyakan makan cendol. Sudah dijelaskan di situ, wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Berarti mereka melanggar daripada hukum Tuhan yang datang kepada mereka. Bagaimana mungkin kemudian aturan yang datang kepadamu mau mereka taati, sedangkan aturan yang datang kepada mereka, mereka ingkari. Gitu loh maksud ayat ini. Gitu loh, Bang. Oke, saya lanjut ya. Boleh? Oke, saya lanjut. Silakan. Gini ya, saya mau share dulu. Jadi bro, jelas di situ bukan tentang mengubah isinya, tapi mereka sebentar, jangan dipotong. Sebabnya orang Yahudi di situ tidak mengikuti isinya. Gini, saya bawa data Quran ya. Oke, 1 surah 6 ayat 34. 6 ayat 34. Oke, ya. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Ini yang didustakan rasulnya, bukan kitabnya. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tidak seorang pun tidak seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu. Jadi di sini tidak ada seorang pun yang bisa merubah kalimat-kalimat. Oke, kita tambah datanya biar lebih kuat. Surah 48, ya. Surah 48 ayat 23. Oke. Nah, sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, ya. Kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Oke. Terus ada lagi? Bentar, ada lagi, satu lagi. Ya, ada lagi. Tunjukkan sebanyak mungkin ya. Bukan satu, banyak sih, tapi satu aja. Nah, jadi surah 39 ayatnya 62. Oke. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Nah, dari situ bro, narasi Allah memang berbenturan dengan surah yang lain. Di satu sisi mengubah, tetapi saya kuatkan lagi ya di sini bro, tentang tafsiran surah Al-Baqarah ayat 75 dan 78. Di situ yang dikanter oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan original text, tetapi lebih kepada bro baca di dalam tafsiran Ibnu Katsir itu mengkanter terjemahan. Dalam hal ini terjemahan yang sudah ditafsir. Jadi Allah mengkanter tafsiran orang-orang Yahudi tentang Taurat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini datanya Ibnu Katsir. Oke, paham ya bro? Oke, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Nah, ketika sahabat saya ini membawa dalil-dalil dari Al-Quran tentang ketetapan, tentang hukum, yang kemudian Tuhan tidak akan pernah mungkin mau merubah hukumnya. Nah, Anda kemudian seakan-akan mengatakan, Yahudi tidak akan mungkin merubah hukum Tuhan. Itu kan yang Anda inginkan. Tuhan tidak ingin merubah hukumnya, memang. Tapi orang Yahudi mau nggak mereka taat kepada hukum itu? Tidak. Lalu apa endingnya? Mereka merubah hukum itu. Tapi Tuhan tidak merubahnya. Tuhan tetap konsisten. Tuhan tidak pernah mengutus kemudian hambanya menjadi Tuhan. Itu ketetapan. Nah, ada nggak Tuhan itu merubah? Bahwa aku merubah yang tadinya aku utus sebagai rasul menjadi Tuhan, menggantikan aku. Nggak ada itu. Nah, sekarang untuk kemudian secara menyeluruh apa yang kemudian sahabat bawa tentang Al-Quranul Karim. Sunnatullahillati qad khalat min qabl. Jadi Allah itu tidak pernah dari sejak dahulu, tidak pernah kemudian dia mau menemukan apa, dia tidak akan pernah mau merubah daripada hukum Allah itu. Ketika dia mengatakan jangan ada Tuhan lain di hadapanku, tidak akan pernah dia merubah. Ayo bikinlah Tuhan baru bernama ini dan itu. Nggak ada itu. Tetap saja Tuhan itu tetap satu. Ketetapannya nggak pernah bisa berubah. Nah, kemudian untuk memahami ini lebih jauh, karena di sini forum Kristen, saya ingin teman-teman ini ngerti gitu loh. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, apakah Bani Israel menerimanya? Atau jangan-jangan yang Al-Quran terangkan, wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kami mengutus nabi kepada mereka, pasti diolok-olok. Kalau nabinya saja diolok-olok, bagaimana ajarannya? Kenapa kemudian diterangkan kitab Torah? Karena pada mereka ada nabi yang diwahyukan Taurat kepada mereka. Makanya Al-Quran menceritakan tentang itu. Ketika sahabat saya menerangkan
bayangkan dalam surah Al-An'am ayat 34, ya, dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang mereka lakukan. Ini Yesus alami enggak? Dialami. Lalu kemudian diterangkan, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah itu tidak bisa dirubah. Tetapi kitab yang datang kepada mereka, itu yang mereka rubah. Bukan ketetapan yang ada di dalamnya. Artinya ketika Tuhan mengatakan, jangan kau membuat patung. Itu ketetapan Tuhan, tidak pernah kemudian Tuhan merubah ketetapan itu. Buatlah patung, nggak ada. Tapi yang kemudian... Sebentar ya. Gini bro, jadi dari apa yang bro paparkan, dengan apa yang tadi diskusikan, maka saya melihat beberapa kenyataan. Perhatikan di sini ya. Saya mau bilang sama bro ini. Jika Taurat diubah oleh bangsa Israel manusia, maka konsekuensinya Allah gagal menjaga. Pertanyaannya, mungkinkah Allah gagal menjaga Tauratnya? Allah yang bagaimana itu gagal menjaga? Jika Taurat tidak berubah, maka umat Israel yang tidak taat. Ini tepat. Karena memang bangsa Israel itu sering tidak taat. Tapi konsekuensi ketiga, jika Taurat berubah, Israel tidak taat. Jika Taurat berubah dan Israel tidak taat, maka konsekuensinya adalah Allah gagal mengetahui fakta karena ia sendiri mengakui firman-Nya tidak berubah. Ini konsekuensi yang ada dari apa yang Bro sampaikan. Ini konsekuensinya, ini harus kamu pikirkan. Kalau Taurat diubah manusia, maka saya katakan Allah itu tidak ada. Atau itu Allah yang kuasanya lebih goblok daripada manusia. Itu. Karena, dan ini pun akan bertentangan dengan hukum di sini. Karena Allah sendiri tahu hukumnya. Jika Taurat tidak berubah, umat Israel tidak taat, ini lebih tepat. Karena memang kenyataannya Israel seringkali tidak tepat. Tapi kalau dua-duanya, jika Tauratnya berubah, Israelnya tidak taat, maka di sini ada dua hal. Allah gagal mengetahui fakta sejarah, kenyataan. Karena ia sendiri mengakui firman Allah tidak berubah. Dan di satu sisi, dia juga mengakui, Allahmu itu mengakui bahwa di dalam Taurat itu ada petunjuk, ada kebenaran, ada di sana hal-hal yang baik. Bahkan masih disuruh bertanya. Sekarang kamu pikirkan ini kau tuntaskan. Ini problema kalau Quran mau berbicara tentang hukum Taurat. Ini problem. Kamu pikirkan aja sendiri, yang mana mau kau pilihkan. Silakan kau tanggapi. Iya, jadi lucu ya. Jadi Tuhan itu memiliki aturan main. Tapi kemudian aturan mainnya ini dituangkan di dalam sebuah pengajaran. Loh batu, kemudian disalin. Ya, nah ini yang mengalami perubahan. Tapi hukum Tuhannya tidak. Gitu loh. Kalau kemudian Anda mengatakan Tuhan Alfa menjaga kitabnya, tidak ada data seperti itu. Nggak ada. Lain dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Itu jaminan kami yang mewahyukan kitab Al-Quran. Kami juga yang menjaganya. Tidak ada dalil yang sama seperti itu dalam Torah. Hanya ketetapan Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Bahwa sehebat apapun manusia merubah ketetapan Tuhan, itu Tuhan tidak mau. Tapi kalau kemudian mereka merubah, itu pelanggaran. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran seperti itu. Bahwa orang-orang terdahulu gemar menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Ya, perintah yang datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena ingin mereka rubah. Tapi tidak mau. Tuhan tidak mau merubah ketetapan itu. Tetap aja ketetapan itu seperti itu. Oke, ini di dalam Alkitab bro. Ini harus kamu pikirkan ini. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga-bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Tetap untuk selama-lamanya. Ini di dalam surat Petrus ini. Petrus itu soko guru dari Yesus. Ya. Sebentar, sebentar. Saya selesaikan dulu. Bentar dikit lagi. Teman-teman Muslim yang nonton di channelnya Juma ya. Kalian mesti mengerti Alkitab yang dijelaskan oleh Pak Erben ya. Jadi dipahami, nonton, menyimak di channelnya Juma. Ya silakan Pak Erben.
Oke, jadi konsekuensinya Bro Juma yang tadi ini menjadi konsekuensi yang harus kamu tuntaskan di dalam kitabmu sendiri. Kenapa? Karena di satu sisi Allahmu mengatakan di dalam Taurat itu ada kebenaran. Di satu sisi Allahmu mengatakan firman-Nya tidak berubah. Tetapi di satu sisi dia mengatakan bahwa firman dirubah manusia. Tuhan yang macam manakah yang pelin-pelan kayak gitu? Itu yang harus kamu renungkan. Oke, sekarang begini. Itu kau pikirkan dulu, itu kau renungkan dulu. Baik, sekarang kita buktikan. Ya, apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an dan yang Anda kemudian salah pahami. Di dalam Yohanes 10 nomor 34 diterangkan begini. Kata Yesus kepada mereka, ini ahli kitab loh. Tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Tertulis di dalam kitab Taurat kamu. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Di mana di Taurat tertulis begitu? Bisa tunjukkan kepada saya? Oke, saya jawab ya. Jadi Taurat itu kan punya pengertian hukum ya atau petunjuk. Oke, mungkin dipahami, bro ini Taurat, Taurat itu khusus Musa. Tapi jangan lupa Yesus juga menyebut segala ketetapan hukum atau petunjuk yang ada di dalam kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, ya. Itu Yesus menyebutnya itu suatu petunjuk, ya, yang berarti Taurat. Nah, makanya Yesus juga menyebut, kadang di Alkitab Perjanjian Lama menyatakan seperti ini, Taurat Musa. Jadi dijelaskan Taurat siapa? Taurat Musa. Memang secara kata Taurat itu Musa ya, Taurat Musa. Tetapi ada petunjuk-petunjuk kepada para nabi. Makanya Yesus menjelaskan, aku datang untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam Taurat Musa. Dijelaskan ada Musanya. Jadi Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Nah kayak gitu bro. Jadi Taurat itu berisi bermakna petunjuk. Yang dimaksud di situ adalah petunjuk. Karena di dalam kitab Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur itu ada petunjuk-petunjuk tentang penjelasan seperti apa dan bagaimana Mesias itu hadir. Seperti itu bro. Nah kita lanjut soal tadi yang tuduhan Quran. Nah tadi sempat saya dengar Anda mengatakan bukan merubah lagi, tetapi menyembunyikan. Nah menyembunyikan dengan merubah beda bro. Menyembunyikan ada, tetapi tidak diungkapkan. Nah kalau merubah itu ada, tetapi sudah diedit. Itu merubah ya makna katanya. Jadi memang tuduhan Quran di dalam tuduhan Allah di dalam Quran memang tumpang tindih, ada mengatakan diubah, ada mengatakan disembunyikan, ya kan? Nah, tapi yang pasti bro, kalau memang Taurat dan Injil itu diubah secara secara data di dalam Quran, saya mau share boleh? Sebentar saya selesaikan dulu tadi supaya pertanyaannya terjawab. Nanti bro ke situ ya. Bro cuma perhatikan ya. Jadi ini penggunaan kata Allah di dalam Alkitab. Ini konteks Taurat. Supaya bro ada data, nanti jangan diulang-ulang lagi diajari. Kata Allah di dalam Alkitab itu Perjanjian Lama bukan nama diri, tapi gelar kepenguasaan. Sebab nama diri Allah adalah Tuhan, Yahweh. Oke? Kata Allah dalam Alkitab terjemahan Al-Laih dari kata Elohim, dari akar kata El. Tunggu bang siapa nama ini? Bang RBN. Nama Tuhan dalam Bible, dalam Alkitabnya orang Yahudi siapa nama Tuhan? Nama sebagai gelar kepenguasaan, sebagai kepenguasaan menunjukkan kepenguasaan itu YHWH. Apa arti YHWH? Iya, YHWH itu sampai sekarang ini disebut pun nggak tahu orang. Tapi kenapa kemudian diterjemahkan? Sebentar. Loh, ada sejarahnya. Tapi esensinya kan pertanyaan yang pertama dulu dong. Jangan pertanyaan kedua, nanti saya jelaskan. Perhatikan ya, Tuhan huruf besar semua itu. Allah sebagai gelar kepada Tuhan pencipta alam semesta. Baru yang berikut, Musa diberikan otoritas menjadi seperti Allah bagi Firaun. Karena ini berbicara kepenguasaan. Kata Allah di situ, Anda terjemahkan itu dari kata apa? Berarti Anda kamu membawa nama Allah itu apa? Terjemahan dari kata apa itu Allah? Cuma jangan dipotong dulu, nanti Coba dijelaskan. Saya ingin tahu. Bukan. Anda menyebut kata Allah itu dari terjemahan apa dalam bahasa Ibrani?
Makanya kalau orang ngomong kau dengarkan. Nggak bisa, terangkan dulu kau bawa-bawa nama Allah. Ini. Sementara kamu nggak ngerti. Kau lihat nggak di layar? Kau lihat nggak di layar tulisannya? Ibraninya kata Allah itu apa? Elohim. Ini lihat di layar. Apa? Elohim? Iya, dari akar kata El. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dari akar kata El. Elohim, Eloah, El-Ruah, El-Rohi. Di mana kamu? Ini orang bodoh banget sih. Kamu belajar di mana, Erben? Juma jangan dipotong. Erben, kau sudah kepanas. Elohim itu terdiri dari dua kata, saudara Erben. Elah dan Yim. Ya, ini orangnya bodoh banget sih kamu. Ya, kau udah ada data di layar, lihat ini. Diterjemahkan dari kata Elohim, dari akar kata El. Artinya yang ilahi. Makanya kalau orang ngomong, orang tunjukkan data, baca, pakai mata, dan pakai otak, pakai telinga mendengar. Jangan kayak anak TK terus. Saya ngomong itu selalu data, nggak asal ngocos. Lihat ini. Lihat ya, Musa diberikan otoritas menjadi seperti Allah bagi Firaun. Keluaran 7 ayat 1. Karena itu berbicara kepenguasaan. Allah juga dipakai sebagai gelar kepada dewa-dewi sesembahan kaum non-Israel. Atau sesembahan palsu yang dibenci oleh Tuhan Sang Pencipta. Datanya ada semua. Saya tunjukkan lagi ayat yang kamu kutip tadi dari Yohanes. Allah sebagai gelar kepada Oke, sahabat-sahabat, saya di mute ya. Saya di mute. Di sini saya di mute, saya nggak bisa bicara. Mereka lagi ingin ya. Mereka ingin menipu dengan data-data dari kitab mereka sendiri membawa nama Allah. Padahal Elohim itu tidak sepadan dengan kata Allah. Elohim itu sepadan dengan kata ilahun. Ya, ini saya di mute ya, teman-teman sekalian. Saya masih di mute. Iya. Juma tanggapin, kan saya bilang ini Juma jangan dipotong-potong, nanti boleh direspon mana tuh. Saya di mute, gimana saya mau nanggapin? Jadi kita diskusinya enak, kan udah dibilangin dari awal Juma. Oke, buka Juma. Ya, oke. Sekarang saya tanya kepada saudara, siapa namamu? Erben. Saya tanya samamu, Erben. Elohim dalam bahasa Ibrani itu terbagi dua kata. Coba kamu terangkan kepada saya, kok bisa sampai ke menjadi Allah? Silakan. Berarti ini orang nggak dengar. Nggak usah kamu mencela saya. Elohim itu terdiri dari dua kata, lalu kemudian kemana arahnya kok bisa jadi Allah? Silakan. Udah ada data di layar, kau baca aja. Enggak, saya nggak butuh datamu. Saya butuh Elohim. Bahasa Ibrani. Ya, silakan. Elohim dari akar kata El. El itu artinya yang ilahi. Bisa juga Elohim, El-Roy, El-Sadai. Terus Ohim apa artinya? Him itu jamak. Terus kenapa jadinya ke Allah? Loh, sekarang aku jelaskan sama kau supaya kau datanya ada. Ya, kata Allah itu, kata Allah itu bukan milik Islam. Mungkin kau nggak tahu. Uraikan aja. Tadi Elohim, nggak usah. Berasal dari kata El dan Him. Nah sekarang Allah gimana ceritanya? Jadi gini Juma, kenapa Allah itu disebut jamak? Karena begini, dalam teologi Yahudi, sesuatu yang tidak bisa dijangkau dan tak bisa tercapai, itu selalu ditulis dengan bentuk jamak. Ini Allah bukan Yahudi, Allah itu Islam. Sekarang jangan bawa-bawa Elohim itu benar Yahudi. Sekarang Islam, Allah itu apa coba? Kamu jabarkan. Sekarang kau dengarkan, saya akan presentasikan arti kata Allah. Ya. Iya. Kaitannya dengan Elohim ya. Anda kan membawa nama Allah yang adalah Elohim katamu. Nah sekarang terangkan Elohim sama dengan Allah itu kaidah bahasanya kayak mana? Mencret. Iya Tuhan, kata Allah itu bukan milik Islam. Bukan mengenai milik siapa dengan siapa. Saya minta Anda menggunakan ya literasi yang akurat terhadap Elohim sama dengan Allah itu gimana ceritanya? Coba. Loh. Elohim itu diterjemahkan oleh LAI menjadi Allah. Nah, saya tanya kayak mana kaidahnya? Kenapa bisa kayak begitu?
Karena kata Allah sebelum Muhammad lahir sudah digunakan orang Kristen sebagai panggilan kepada sesembahan. Makanya kalau kamu belajar sejarah, belajar sejarah yang baik. Aku lagi cari data, lihat. Aku lagi lihat presentasiku. Jadi Anda nggak tahu. Yang waktu itu cari tema yang lain. Erben nggak ngerti Elohim sama dengan Allah, penjabaran daripada kaidah bahasanya dia nggak ngerti. Yang lain. Berkali-kali. Erben mundur. Yang lain, silakan. Ada lagi yang lain. Itu udah berkali-kali Pak Erben jelaskan asal kata Allah. Ya coba terangkan. Anda ada melihat dia menjelaskan kata Allah, ada? Juma kan udah pernah. Iya, ini kita sedang menyaksikan loh. Dia nggak bisa apa-apa toh. Nggak ngerti dia. Allah itu adalah bukan milik Islam. Itu sudah diucapkan oleh Kristen di awal sebelum. Itu bukan itu yang saya tanyakan. Kata Allah kok bisa jadi Elohim, Elohim kok bisa jadi Allah? Kaidahnya seperti apa? Betul. Jadi itu gini. Kan udah lama. Cuma kagak nangkep kali. Itu udah. Oke. Dia ini apa? Jadi Erben nggak ngerti ya. Erben nggak tahu apa-apa. Oke, siap. Yang lain, tema lain. Silakan. Jadi gini, dia ingin menunjukkan bahwa dia kelihatan pintar di channelnya, padahal udah aku jelaskan. Dari kata Elohim untuk Ibrani. Kalau dalam bahasa Aramaik itu Allah. Arab itu menjadi Allah. Nah, kaidahnya seperti apa? Tadi kan Elo dengan Yim kan dua kata. Nah, sekarang dalam bahasa Arabnya apa? Dua kata itu. Coba kamu Arabkan. Oke, gini bro. Aduh, ayo. Ini orang ini. Halo. Udah Erben, kamu bikin malu teman-teman Kristen. Ilmu belum sampai ke sana. Coba yang lain, sahabat yang lain. Kita bahas yang lain. Ini Quran surah 1 ayat 1 Al-Fatihah. Ya. Oke. Ya. Ini Elohim. Ya, paham ya? Elohim ya, lametnya 1 ya. Ya betul. Terus? Lametnya 1. Oke. Jadi ojo kagetan bro kalau Indonesia menyebut Allah ya. Silakan. Allah itu ya oke. Allah ini kata yang diserap dari bahasa Arab ya, Kristen Arab dahulu ya, mentranslate Elohim, Eloah, Elaha ya, El ke dalam udah sama aja. Yang lain. Oke. Ya, saya sudah temukan. Sama aja. Saya kasih informasi ke dia supaya dia belajar sejarah sedikit supaya jangan asal bacot besar aku ini. Ini ya, kau lihat ya. Padahal udah berkali-kali nih. Gak apa-apa. Asal usul penggunaan kata Allah dalam sejarah dan kitab suci. Apakah Allah nama Sang Pencipta atau gelar kepada Sang Pencipta? Apakah milik Islam atau milik semua agama? Oke, perhatikan ini supaya Juma kamu jadi cerdas. Elohim sama dengan Allah itu gimana? Dengar dulu. Kau jualan cendol. Di mute aja biar saya selesaikan ya. Bangsa Arab, lihat bangsa Arab dalam catatan sejarah. Kau jangan putuskan live-mu di YouTube-mu ya. Ya, nggak mungkin. Jangan kau hapus ya. Lihat. Kecuali komit saya keluar. Oke, lihat ya. Bangsa Arab dalam catatan sejarah dunia, penyebutan paling awal istilah Arab ditemukan pada masuki Assyria abad 9 sebelum Masehi. Terus? Ya, artinya itu orang-orang gurun atau badui. Ini ada sumbernya. Ya, bangsa Arab tidak selalu terdiri dari orang Islam, tetapi juga orang Kristen, bahkan orang Kristen dan Yahudi lebih dahulu menggunakan bahasa Arab daripada agama Islam. Iya, saya tidak. Buktinya ada. Oke, lihat ya. Bangsa Arab dan bahasa Arab tidak terpisah. Bangsa Arab tentulah menggunakan bahasa Arab dalam hidup sehari-hari, budaya mereka. Terus Elohim sama dengan Allah mana? Dengar dulu. Jika bangsa Arab sudah ada sejak abad 9 sebelum Masehi, padahal abad agama Islam baru ada di abad ke-6 sebelum Masehi, berarti bangsa Arab dan bahasa Arab lebih tua dari agama Islam itu sendiri. Jadi jarak bangsa Arab dengan agama Islam 1.500-an tahun. Itu harus diingat sejarah. Berikut. Bangsa Arab dalam catatan sejarah Alkitab. Bangsa Arab dalam catatan sejarah Alkitab ada di dalam 1 Raja-Raja 2 pasal 10 ayat 14-15 dan juga di dalam Kisah Rasul 2 ayat 11.
Kalau satu Raja-Raja pasal 10 ini itu tahun 970-931 Masehi, ini sesuai dengan Fakta Sejarah Umum abad 9. Jadi sejarah umum dengan Alkitab itu selaras. Kalau di dalam Kisah Rasul itu abad pertama tahun 52-62 Masehi, ditulis Lukas ya. Ngantuk. Ya ngantuk lah kau kan bukan orang pembelajar, kau kan polemik. Elohim sama dengan Allah. Mana? Ini dengar dulu, nanti ada di sini. Rasul Paulus pertama kali memberitakan Injil ke tanah Arab tahun 56 Masehi. Perhatikan ya. Agama Islam baru ada tahun 600-an Masehi di tanah Arab dengan Nabi pertama Baginda Muhammad. Perhatikan ya. Pertanyaannya, siapakah yang lebih dahulu memakai kata Allah dalam bahasa Arab? Jawabannya tentu bukan Islam, tetapi kaum pagan, kemudian Yahudi dan Kristen. Perhatikan ya. Ini data-data ini semua. Ini saya bicara tidak. Ini datanya. Iya, itu tidak saya pungkiri. Saya pakai, lihat datanya ya. Betul. Ya sudah betul. Dengarin. Itu saya iakan. Oke, lihat. 1.500 tahun. Bentar. Jadi jangan dipotong. Jarak antara bangsa Arab dalam bicara terus baru nggak nyambung dengan pertanyaan saya. Gimana? Jarak antara bangsa Arab dalam sejarah dan catatan Alkitab dengan Quran dan Muhammad itu 1.500 tahun. Oke, lihat ini ya. Jadi semuanya ada. Oke, kata Allah itu memang betul nama Tuhan yang benar. Allah adalah kata Arab yang sepadan dengan kata Elohim atau Eloah dalam Perjanjian Lama. Bangsa Arab dengan bahasa Arab dan juga Yahudi Aramaik sudah ada sebelum agama Islam. Perhatikan. Jadi bahasa Arabiknya itu Allah, bahasa Hebrew-nya itu El atau Elohim, dalam Aramaik itu Allah. Nah, coba kamu buktikan kebenaran datamu tuh. Oke. Elohim itu dua kata kan tadi, ya kan? Ya Tuhan. Oke, udah ya. Penggunaan. Pakai literasi dari kitab agamamu gimana sih? Lihat. Bentar. Orang Kristen Arab, dengarin ya. Sekarang saya tanya. Orang Kristen, kau udah kepanasan. Lihat. Orang Kristen Arab sebelum adanya agama Islam sudah memakai kata Allah dalam dua-dua mereka. Teolog Kristen Arab juga sudah memakai kata Allah dalam tulisan mereka. Menggunakan kata Allah oleh orang Kristen di Arab lebih tua dari pemakaian kata Allah dalam agama Islam. Ini ada inskripsi Jabat 512 Masehi. Perhatikan ya. 512 Masehi, sedangkan Quran 610. Berarti jaraknya 100 tahun. Juga 10 menit begini mau. Oke. 10 menit loh dia ini. Asalkan kau bawa data, presentasi nggak apa-apa, aku dengarkan. Presentasi nggak? Dengarkan. Kalau ngoceh nggak ada data, ya dipotong. Allah dipakai dalam semua versi kitab suci dalam bahasa Arab dari zaman kuno sampai sekarang. Lihat ya. Orang Kristen di Aljazair, Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Malaysia, Brunei memakai kata ini. Nanti kamu 1 menit aja. Nanti kamu pakai datanya si Rizky kan? Si Rizky itu data yang bahasa Arab itu baru ada di ensiklopedia abad 8-19. Makanya kalau kamu belajar sejarah, belajar yang bagus. Jangan belajar sejarah dipotong di tengah. Lihat ini, umat beragama lain. Ini ya. Oke, sudah saya kasih data. Kau nggak usah 1 menit. Silakan 10 menit presentasi. Jangan ngoceh. 1 menit buat Erben. Ya. Cuma sebentar. Saya ngomong sebentar ya. Cuma apa yang di Pak Erben share screen itu berguna buat pengikut Juma yang ada di enggak sama sekali enggak. Itu nonsense. Itu bullshit gitu. Bullshit. Makanya tadi Juma. Jadi gini, izinkan saya berbicara ya, silakan. Oke, yang saya minta dari di awal, kenapa Erben menyebut kata Allah? Kata dia Kristen lebih dulu menyebut nama Allah. Oke, kesalahannya di mana? Kesalahannya menerjemahkan Elohim sama dengan Allah. Yang benar adalah Yod He Pave sama dengan Allah. Itu baru betul. Makanya saya minta. Nah, itu kan saya minta. Nah, sekarang Anda tertawa kan? Nah, sekarang saya minta ketika Anda mengatakan Elohim sama dengan Allah, coba kamu definisikan, kamu terjemahkan Elohim yang terdiri dari 2 kata itu, kenapa bisa kamu terjemahkan menjadi Allah? Alasanmu apa? Karena orang Kristen lebih dulu mengucapkan kata Allah. Orang-orang penyembah berhala menyebut nama Allah. Memang betul mereka ngerti pencipta langit dan bumi ini namanya Allah. Nah sekarang saya minta Elohim kenapa menjadi Allah? Coba kamu terangkan itu. Kalau Anda mengatakan orang Kristen lebih dulu, betul saya mengaminkan. Kami umat Islam mengaminkan
teman Kristen, orang Yahudi, penyembah pagan menyebut nama Tuhan pencipta langit dan bumi ini dengan sebutan Allah. Nah sekarang sebutan lah. Itu sebutannya cuma ya. Iya, mereka menyebut nama pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Oh, bukannya Islam. Semua orang Kristen, orang Yahudi, orang penyembah berhala, mereka ngerti nama Tuhan yang benar itu adalah Allah, bukan Yesus. Jadi sekarang ketika Anda ingin mengatakan Kristen hari ini menggunakan kata Allah karena terjemahan dari Elohim, disitulah kesesatannya. Bisa ke Allah itu gimana? Karena Elohim itu artinya dalam bahasa Arab ilahun atau rabban atau rabbun atau rab. Dari Yofet Fafe ke Allah itu gimana? Nah sekarang coba kamu arabkan Yofet Fafe. Ceritain dulu klaim lu. Lah itu nama Allah, itu nama Tuhan. Sekarang kamu lihat coba bagaimana kemudian rabi-rabi Yahudi ketika menerjemahkan kitab Torah dalam bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Elohim ke Allah. Dengar. Kalau orang Yahudi seperti Rabi Sandi Agon, ketika dia menerjemahkan kitab Torah mereka ke dalam bahasa Arab, Yofet Fafe dituliskan? Tidak. Mereka menggantikan dengan nama Allah. Mereka menggantikan dengan nama Allah. Sekarang saya tanya sama Anda, Yofet Fafe dalam bahasa Arab apa? Dalam kitab Raja Salman nyebut Yofet Fafe. Dalam kitab Al-Muqaddas milik Kristen, Yofet Fafe diterjemahkan dengan kata apa di dalam? Oke, pertanyaan sebentar. Kitab yang dengar. Kitab Kristen yang Al-Muqaddas yang kamu sebutkan itu diterbitkan tahun berapa? Nggak, saya tanya samamu. Kau jawab dulu. Di abad 9, bro. Oke, abad Al-Quran lebih duluan menggunakan kata Allah daripada Muqaddas. Paham? Berarti kamu nggak lihat data yang tadi bahwa di dalam saya tanya. Bentar, saya mute nanti kalau kamu. Bentar. Diam dulu. Kamu yang diam. Ini giliran saya. Bukan. Kamu ngoceh nggak ada data. Kalau di dalam kitab Torahnya Musa yang masih ada hari ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Yofet Fafe disebut dengan sebutan apa di dalam bahasa Arabnya? Jadi gini, saya karena kamu sudah tanya, saya jawab. Ya, di dalam manuskrip Alkitab, khususnya kalau Septuaginta, kata YHWH itu sudah ditranslate menjadi kurios. Artinya itu tentang gelaran keagungan kepenguasaan kepada Sang Pencipta, kurios juga. Ingat itu ya. Itu kurios itu Tuhan. Dengarkan. Bentar cuma jangan dipotong-potong. Oke. Giliran saya boleh dipotong gitu, karena saya tamu gitu. Nggak ada yang potong cuma kok, nggak ada yang. Jadi gini cuma, kalau bukan. Orang lagi ngomong dikasih mas lagi pelawak ini. Gini cuma. Kalau kamu ngomong panjang, datamu ada. Lah, saya nggak perlu data jual. Ya kalau kamu bicara nggak ada data. Sekarang yang kebutuhan bukan diri kamu dalam bahasa Arab apa? Juma dengerin ya. Ketika Pak Erben bawa data, seharusnya Juma juga bawa data untuk. Nggak perlu. Cukup saya bertanya, Elohim dalam bahasa Arab itu apa? Makanya kan tadi udah dijelasin. Udah dijelasin kok. Apa dalam bahasa Arab apa? Elo itu artinya sembahan. Dalam bahasa Arabnya sembahan apa? Tuyul. Dijelasin, jangan dipotong-potong. Jadi biar paham. Dan penonton Juma juga bisa paham, jadi bisa mengerti. Kalau Juma potong-potong, penjelasannya jadi kagak nyambung. Oke, saya kira cukup, sahabat. Ini saya mau ke kantor ya. Terima kasih banyak waktunya. Buat saudara Erben belajar lagi kata Elohim itu ya, saudara Erben. Belajar kata Elohim. Kau berunda kayak rasa teh, kakau bro. Jadi kamu belajar yang banyak. Pak Suma. Kata Elohim itu apa dalam bahasa Arab gitu ya. Pak Suma, selamat siang. Boleh saya bertanya satu saja? Beri kesempatan. Boleh, silakan. Satu ya. Habis itu saya. Ya, satu saja. Iya. Pertanyaan saya sederhana. Semoga Anda dapat hidayah. Baik, terima kasih. Lagi? Ya, comot aja kata-kata Islam terus ini teman-teman. Pak Suma, saudara Suma yang terhormat. Pertanyaan saya. Lihat ditulis pada tahun 50 Masehi. Sebenarnya adalah doa yang ditunjukkan kepada Yesus dan menyebut Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu, orang Kristen memiliki prasasti arkeologi
yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Pertanyaan saya kepada Bapak Suma yang terhormat, apakah Anda tahu prasasti arkeologi yang tertanggal 100 tahun setelah kematian Muhammad, di mana ia disebut sebagai nabi? Silakan. Kan nggak ada data tadi Pak Miko, Juma bilang. Jadi Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu kenabiannya tidak seperti kemudian yang Anda jabarkan tadi. Harus ada kemudian prasasti yang menuliskan itu. Al-Quran yang menerangkan itu. Ya, beliau disebut khatan nabiyyin, penutup para nabi. Al-Quran, kami butuh Quran, kami nggak butuh prasasti-prasastian. Nah, Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai nabi. Dia menyebut dirinya sebagai Mesias. Di mana kemudian Yesus menyebut dirinya sebagai Yotefafe? Ada. Itu jawaban saya, Bang. Saya kira insya Allah besok pagi saya masuk lagi ke sini. Saya pamit dulu, saya harus ke kantor. Sebentar, mau? Saya ada pertemuan. Ya, sebentar, Juma. Sebentar, Juma, saya ucapin terima kasih ya karena udah mampir ke sini. Tapi sebenarnya sih, insya Allah besok saya ke sini lagi. Ya. Pagi. Ya. Siang, sore, malam juga di sini juga nggak apa-apa gitu. Waktu saya hanya pagi, Bang, sebelum saya ke kantor. Gitu. Iya. Saya minta maaf Saudara Erben, Anda ngerti saya pasti. Ya, itu kata Allah itu siapa itu? Bang Herdi, teman-teman Kristen saya yang saya cintai, yang saya sayangi, saya minta maaf. Itulah saya ketika di dalam berdialog kadang nada saya tinggi, ya maafkan saya. Enggak apa-apa bro, nadamu tinggi, yang penting ilmumu tinggi. Ya, tapi kalau nadamu tinggi, ilmumu rendah, itu yang repot aku. Baik, Bang Erben. Cuma, nih, lain kali. Segala keterbatasan saya minta maaf. Pak Erben. Gitu. Iya, baik. Ya, bawa data kayak Pak Erben biar mantap, biar sama-sama adu data. Kalau adu mulut sih semua juga bisa. Oke, baik. Aku kalau Apiang, kalau adu mulut biasanya dengan istri cium bibirnya itu adu mulut. Iya. Oke ya, sahabat-sahabatku ya, sekali lagi saya dengan segala kerendahan hati minta maaf kepada... Silakan Juma dievakuasi, soalnya dari tadi takia terus kawanku ini. Iya. Oke, Bang Erben, saya minta maaf ya, Bang. Iya, kau selalu kumaafkan, cuma yang nggak kumaafkan itu kau nggak pernah cerdas, itu ajanya. Iya, oke, nggak apa-apa, saya masih belajar juga. Oke, sip. Makasih ya. Semangat pagi teman-teman. Yuk, mari. Makasih. Ini ada Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya saya harus pamit. Ya, di samping juga memang saya harus ke kantor karena ada kegiatan ya. Saya juga merasa muak, bosan juga sih berdialog dengan si Erben. Saya tadi masuk ke dalam channel mereka, ke room mereka itu berharap ada Kristen baru. Ternyata yang hadir, yang mereka telepon, ya yang sering kita buat jadi botak, sering kita botakin di Zoom kita. Karena itu kemudian saya pamit, malas. Cuman ada Erben, Herdi. Ini kan golongan orang-orang yang sering kita kebiri. Saya tadinya berharap ada tamu, ada Kristen baru di dalam. Ternyata ya cuman kayak gitulah. Tapi mudah-mudahan di kesempatan yang lain, mungkin besok, kalau nggak ada halangan, kita bertamu lagi pagi ya. Jadi teman-teman yang ingin menyimak boleh standby pagi-pagi. Mudah-mudahan saya bisa masuk ke Zoom mereka dan bukan Erben lagi. Kalau Erben malas, saya malas. Contoh misalnya tadi kata Elohim, kata dia. Apa kata Elohim itu? Oh, Elohim itu adalah gelar Tuhan. Nah, gelar Tuhan dalam terjemahan Elohim itu apa dalam bahasa Ibrani? Kita ini kan belajar. Kita belajar, tiap hari kita belajar. Kita ngerti gitu. Malu kita membahas tentang kitab terdahulu, kita nggak paham tentang kitab mereka. Minimal kita ngerti kata-kata yang sangat prinsip di dalam pemahaman Bani Israel. Kata Elohim terdiri dari dua kata. Dan ini sudah sering saya jabarkan. Elah atau Eloh itu artinya adalah sesembahan dalam bahasa Ibrani. Kemudian Yim itu adalah jamak maskulin. Artinya ketika dia Elohim, maka terjemahannya adalah sembahan-sembahan. Loh, kok sembahan-sembahan kok sama dengan Allah?
Itu kelirunya gitu. Sementara Elohim atau Elahim atau Elahim ketika dia ingin diarabkan, maka elah itu berubah menjadi ilah, ya, di mana ilah adalah artinya sembahan dalam bahasa Arab. Sementara daripada imbuhan yang ada di dalam kata ilah itu setelahnya adalah on. Kata yim dalam bahasa Ibrani, kata un di dalam bahasa Arab. Artinya ketika berbicara mengenai jamak maskulin, Elohim dalam bahasa Arabnya adalah ilahun. Mereka nggak paham di situ. Ilahun itu sepadan dengan Elohim. Jadi Elohim sama dengan Allah, kacau. Kalau kita melihat dari segi bahasa. Jadi yang benar adalah Allah, nama pribadi pencipta langit dan bumi, itu ketika mereka ngerti bahwa nama pribadi Tuhan pencipta langit dan bumi dalam bahasa mereka, dalam bahasa Ibrani adalah Yotevave, maka Yotevave sama dengan Allah, atau Allah sama dengan Yotevave. Kalau Yotevave itu adalah nama pribadi Tuhan di kalangan Bani Israel, itu juga masih abu-abu. Karena kenapa? Al-Quran Surah Taha ayat 14 Allah menerangkan tentang namanya kepada Nabi Musa, dan nama yang disebutkan adalah Allah, bukan Yotevave. Makanya yang kita lihat, kita saksikan mereka mengatakan orang Kristen menggunakan kata Allah, orang Majusi, orang Quraisy jahiliyah menggunakan kata Allah sebelum Islam. Itulah bukti bahwa Allah memperkenalkan namanya kepada para nabi-nabi terdahulu dengan kata Allah, bukan Yotevave. Andaikan Yotevave itu adalah nama Allah, ya, maka yang terkenal di Kristen Arab itu adalah Yotevave sebelum Islam. Maka yang terkenal oleh orang-orang penganut pagan di Arab sana, orang-orang Quraisy, itu menyebut dengan Tuhannya Bani Israel dengan sebutan Yotevave. Tapi karena Tuhan memperkenalkan namanya kepada para nabi, kepada Nabi Ibrahim, kepada Ismail, Ishak, Yakub, ya, dengan sebutan Allah, maka yang gemar kemudian menggema di seluruh antero Arab, ya, Yerusalem, Jazirah Arab maksud saya, ya, Timur Tengah, itu adalah Allah. Maka Kristen menyebut Allah, orang-orang Quraisy pagan menyebut Allah, bukan Yotevave. Itu pembuktiannya. Innani anallah, la ilaha illa ana. Jadi Islam jaya dimanapun, ya. Oleh karena itulah kemudian sahabat-sahabat, ketika saya lagi suntuk, kemana saya harus mencari lawan? Saya cobalah masuk ke Zoom mereka. Ternyata di dalamnya isinya cuma cendol. Saya kira begitu para sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Saya pribadi, ya, tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat saya yang telah ikut berpartisipasi membantu pembangunan masjid dan juga dalam menyalurkan zakat yang melalui yayasan kita. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih dan juga meminta maaf ketika ada kesalahpahaman terhadap kalimat-kalimat saya, kemudian nada-nada saya di dalam menyampaikan sebuah narasi di mana kalimat ini kita sudah melihat hasilnya. Belum pernah hasil debat saya membuat orang Islam itu menjadi murtad. Tapi alhamdulillah berkat debat saya itu justru banyak orang menjadi mu'alaf. Artinya bahwa sahabat-sahabat netizen itu sangat membantu saya di dalam menjalankan dakwah ini. Kenapa? Karena tanpa netizen, tanpa sahabat semua, maka saya yakin saya akan letih, saya akan lelah dengan sendirinya untuk celoteh setiap siang malam. Tapi karena ditemani oleh teman-teman, ya saya jadi semangat gitu. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kita lihat, kita saksikan bagaimana kemudian Zoom Kristen, ya, kita masuk dan ternyata di dalamnya hanya ada, ya, cendol. Saya kira begitu. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar.